Jaga wala, jaga wala. Coba kamu ini ngomong sendiri jaga wala. Kan saya sudah bilang di atas itu. Ya saya tanya itu loh, kamu tidak pernah bisa jawab pertanyaan saya jaga wala. Mana ada Allahmu itu pencipta. Jika dia tidak tahu, orang berjihad pun dia belum tahu. Dia tidak tahu apa yang dia ciptakan itu. Misalnya soal ilmu astronomi. Allahmu juga bilang, Allahmu itu ya bilang jaga wala. Bintang-bintang untuk melempar setan, lucu jaga wala. Itu bukti dia tidak paham jaga wala. Tidak paham dia itu. Kok bintang untuk melempar setan itu loh jaga wala. Lucu itu jaga wala. Makanya tidak usah lah. Kamu itu seperti anak kecil. Bukan lawan debat saya kamu itu jaga wala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya tanggapi ya. Anda sebagai umat terjemahan, saya paham Anda menggunakan materi ini karena Anda sudah membaca dari link-link milik Alisina ya. Jadi yang Anda maksud itu adalah surah Al-Muluk, di mana diterangkan di sana Bismillahirrahmanirrahim, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Jadi sebagai umat terjemahan saya harus pahamkan kepada Anda bahwa Allah atau Eloh Israel di dalam surah Al-Muluk ini itu menggunakan kata masyabih sebagai ungkapan yang kemudian sering diartikan sebagai bintang-bintang untuk memudahkan pemahaman orang yang ingin memahami apa yang dimaksud dengan musyabih di dalam Al-Quran. Jadi bentuk mufradnya atau bentuk tunggal dari kata masyabih itu adalah misbah. Jadi dikatakan misbah dalam pemahaman penerjemah atau kamus, kata misbah itu diartikan sebagai lampu. Kadang juga diartikan sebagai pelita atau cahaya atau sesuatu yang menerangi. Jadi sebenarnya ada kata lain untuk menyebut bintang di dalam bahasa Arab, yaitu najm. Dan Al-Quran punya satu surah yang judulnya adalah surah An-Najm. Nah, bahkan ada kata najm yang maknanya bukan bintang, melainkan sering dipahami dengan kata meteor. Seperti misalnya di dalam kata an-najm mustaqib, ya, an-najm mustaqib. Nah, di dalam penerjemahan itu sering diartikan sebagai bintang yang menembus. Namun kamu sebagai umat terjemahan harus paham bahwa khusus pada kata masyabih yang ada dalam surah Mulk itu, Allah menggunakan istilah itu di mana istilah ini artinya penerang atau lampu. Nah, dari sisi ilmu pengetahuan, ini lagi-lagi Al-Quran menerangkan sains yang melalui ayat ini. Tidak ada yang aneh bila seandainya kata misbah itu diartikan sebagai bintang. Dan bahwa bintang-bintang di langit itu dijadikan sebagai media untuk melempar makhluk gaib yang membangkang terhadap perintah Tuhan. Itu nggak ada masalah. Yang penting tidak ada perang naga ya yang terjadi di surga antara raja naga, ular naga dengan malaikat. Nah, itu yang bahaya. Tapi kalau selama Allah menjadikan cahaya sebagai pelempar terhadap iblis-iblis yang membangkang terhadap ajarannya, itu saya kira tidak ada masalah kalau dipahami dengan ilmu. Justru karena bintang itulah pada hakikatnya adalah matahari. Malah pernyataan Al-Quran ini menjadi benar ya ketika Anda pahami bahwa misbah itu adalah cahaya. Makanya coba kita lihat dimanapun di negara ini biasanya makhluk gaib itu hadirnya pada malam hari. Karena pada siang hari mereka itu takut kepada matahari yang dimaksud dengan cahaya yang di dalam surah Al-Mulk itu disebut dengan sebut masyabih. Tapi itu hanya bisa dipahami dengan ilmu. Kalau umat terjemahan tidak sampai pemahamannya sampai di sana. Jadi saya hanya ingin mengajarkan kepada Anda ya umat terjemahan bahwa kata misbah atau masyabih ya, masyabih di dalam surah Al-Mulk itu
adalah sejenis cahaya api atau sesuatu benda yang menyerupai sinar yang sangat dahsyat dan juga panas, ya, yang kemudian dipanaskan atau dilontarkan secepat misil peluru kendali, eh, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis sahihah, bahwa bintang itu bisa saja ia sejenis sinar kosmis atau sejenis lidah api yang sangat panas. Dan kalau kemudian menjadi sejenis panah api, maka sinar kosmis itu menjadi senjata untuk menembak atau eh, memanah apa iblis-iblis atau jin-jin kafir atau setan. Yang tentu yang dimaksud di sini adalah para pengikut jin ifrit atau pengikut orang-orang kafir gitu ya. Jadi tidak ada masalah di sini. Kalau Anda itu terpelajar, maka Anda justru akan terkesima dengan Al-Quran. Khususnya kepada surah Al-Mulk ini. Kenapa? Karena eh, hal ini itu juga berkaitan dengan ilmu astronomi atau fisika. Ya, atau yang dimaksud di dalam penjelasan saya ini adalah dunia metafisika. Coba Anda lihat, tapi bagaimana mungkin ya? Anda itu orang nggak paham tentang Al-Quran. Jadi intinya gitu aja deh. Bahwa yang dimaksud di situ adalah cahaya, sinar yang digunakan oleh Allah untuk eh, menghalangi atau eh, boleh dibilang menyerang atau menembak atau memanaskan makhluk-makhluk gaib yang kerjanya hanya ingkar terhadap Tuhan. Seperti itu. Jaga wala, coba kamu jelaskan, kamu terangkan apa yang saya persoalkan tadi, yang saya tanya ke kamu. Nabi mana yang menyembah Allahmu itu? Coba kamu tunjukkan nabi mana itu. Tunjukkan. Bukankah yang menyembah Allahmu itu cuman Muhammad dan kaum kafir Quraisy? Benar kan, Jaga wala? Kamu bilang yang menciptakan langit dan bumi ini Allah. Mana ada, Jaga wala ya? Itu cuman klaim-klaim, ngaku-ngaku sendiri. Allah itu orang berjihad pun dia belum tahu, Jaga wala. Apalagi bisa mencipta alam semesta. Kalau orang berjihad pun dia tidak tahu gitu loh, Jaga wala ya. Itu ayat Quranmu, Jaga wala ya. Mana ada orang yang nggak tahu apa-apa bisa menciptakan alam semesta. Dia juga tidak ngerti yang dia ciptakan loh, Jaga wala. Soal astronomi gagal paham itu. Ya, kalau dia pencipta mestinya dia paham apa itu astronomi. Ya, dia bila menciptakan, menghiasi langit terdekat dengan bintang-bintang, salah itu. Dia bilang langit runtuh, dia bilang langit pecah. Emang dia pikir langit itu seperti apa, kaca seperti apa itu? Kan salah, Jaga wala itu. Nggak paham dia, Jaga wala. Ya, sudahlah, Jaga wala. Itu klaim-klaim dan kamu nggak bisa bantah jika itu hanya klaim gitu loh. Jadi ocehan umat terjemahan ini juga harus diluruskan ya. Kasihan kalau selamanya dia tersesat dengan pemahaman pagan yang dia punya. Di dalam kitab Kejadian bab 17 ayat 7, Allah menerangkan wahakimoti et bariti beni ubenika uben saraka aharika la dorotam librit aulam lihyot leka lelohim ula saraka aharika. Jadi ini adalah sumpah, ini adalah perjanjian Allah. Kepada siapa? Kepada Ismail, ya, kepada anak-anak Abraham, dan juga kepada Ishak. Di situ diterangkan, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau dan anak-anakmu beserta keturunan-keturunanmu secara turun-temurun. Menjadi sebuah perjanjian kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ini adalah janji Allah yang tidak mungkin dibatalkan oleh umat terjemahan. Karena Allah sendiri yang memberikan janji kepada Abraham dan juga anak-anaknya. Dikatakan bahwa aulam leliyuh leka lelohim,
ya. Tuhanmu ula zara'aka ahareka, dan juga Tuhan anak-anakmu secara keturunanmu secara turun temurun. Ya, jadi kalau orang penumpang gelap, ya, umat terjemahan mencoba untuk memisahkan antara sembahannya umat Islam dengan sembahannya para nabi, itu adalah kekonyolan yang sangat luar biasa, ya. Dia pamer kebodohannya dan kejahiliannya. Sedangkan Allah sendiri sudah berjanji kepada Abraham, anak keturunannya akan menyembah kepada dia. Dan itu adalah perjanjian kekal. Makanya kalau Anda memiliki ilmu itu, gunakan original teks kitab yang Anda rampok dari Bani Israel, supaya Anda itu tidak terlalu jauh tersesat dan tidak dipermalukan oleh diri Anda sendiri. Ya. Wahakimoti etbariti beni ubenika. Ya. Uben saraka aharika ledoratam liberit aulam lihyoet laka lelohim ulezar aka aharika. Jadi Allah ini jelas mengatakan, ini adalah perjanjianku dan ini perjanjian kekalku. Bukan Abraham yang membuat perjanjian, tetapi Sang Pencipta alam semesta yang berjanji bahwa dia akan menjadi sembahan Abraham dan anak-anaknya serta keturunannya secara turun-temurun. Jadi tidak mungkin umat Islam itu menyembah sesuatu yang bukan merupakan pencipta alam semesta. Kemudian umat terjemahan tadi menyinggung kaitannya dengan kaitannya dengan astronomi, ya, kalau nggak salah, ya. Kaitannya dengan astronomi. Di dalam Al-Quran jelas dikatakan bahwa khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wa alqafil ard rawasiya antamida bikum. Di situ dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala atau Eloh Abraham itu menciptakan langit tanpa tiang. Jadi Allah, ya, di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 10 dikatakan bahwa khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah menciptakan langit itu tanpa disertai tiang pada langit ini. Jadi langit ini berdiri kokoh menutupi alam semesta itu tanpa tiang menurut Al-Quran. Nah, bagaimana dengan perjanjian lama, kitabnya orang Kristen yang mereka rampok secara tidak sah, ya, dari Bani Israel. Di dalam Ayub 26 ayat 11, di situ nyata dikatakan bahwa langit itu bertiang. Dikatakan gini, tiang-tiang langit itu bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Nah, yang salah sebenarnya di sini siapa? Perjanjian lama, ya, kitab terjemahan miliknya Kristen yang dia ambil secara tidak sah dari Septuaginta milik orang Yahudi, atau Al-Quran yang menerangkan bahwa langit itu diciptakan tanpa tiang. Nah, sekarang kita lihat saja dengan mata yang nyata, apakah langit ini ada tiangnya? Atau jangan-jangan mau mengatakan bahwa pesawat yang jatuh kemarin itu karena tak bertiang langit? Coba. Jadi ketika Anda mempersalahkan Al-Quran, ya ngaca dulu dong, kitab Anda hanya terjemahan. Jadi jangan menilai Al-Quran dengan kitab Anda. Jangan kitab Anda yang menjadi pengkritik. Yang benar itu adalah kitab Anda diluruskan oleh Al-Quran. Karena banyaknya kesalahan-kesalahan di dalam kitab Anda. Ya, terbukti dalil ini, ya, Ayub 26 ayat 11. Semoga saya tidak keliru. Di situ dikatakan langit bertiang. Al-Quran membantahnya, khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Langit diciptakan tanpa tiang. Sekarang Anda berpikir yang mana yang benar ini? Kitab Anda atau Al-Quran? Nah, lalu kemudian Anda mengatakan bahwa Allah yang Islam sembah itu bukanlah Allah yang menciptakan alam semesta. Nah, inilah kejahilian Anda. Al-Quran dengan terang menjelaskan huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Itu sangat jelas diterangkan. Dialah Allah yang Maha Esa, dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah yang tiada Tuhan selain Dia. Dia adalah raja di atas raja, yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, dan yang maha memelihara dan maha perkasa, yang maha kuasa dan memiliki segala keagungan.
Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna, bertasbih kepada apa yang ada di langit dan bumi terhadap dia, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dialah Allah yang disembah oleh Bani Israel. Sebagaimana yang saya terangkan kepada Anda tadi melalui kitab Kejadian. Yang menerangkan bahwa perjanjian kekalnya dia Allah terhadap Abraham dan keturunannya. Dia akan menjadi sembahan umat Islam. Sembahan Bani Ismail secara turun-temurun. Itu yang perlu Anda pahami. Sementara Kristen sembahannya siapa? Theos. Sembahan Kristen itu Theos. Apa itu Theos? Dia adalah dewa-dewa milik Romawi Yunani yang kemudian mereka sebut dengan sebutan Tuhan, Tuhan, Elohim, Adonai. Mereka mengambil kata-kata Elohim dari Bani Israel. Lagi-lagi nyamar. Padahal di dalam ajaran Bani Israel di situ dikatakan Anochi Hashem Elohei kar aser hoptezi jakau me'eretz miryasim ya Misrayim bitbei afadim. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Lalu dikatakan lo ye lecha Elohim akhirim alfanana, dan jangan ada padamu sembahan lain di hadapanku. Jangan ada Yesus, jangan ada Roh Kudus, jangan ada burung merpati dan seterusnya. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Shemot bab 1 ayat Shemot 20 ayat 1 sampai ayat 3. Nah, itu yang perlu kamu pahami. Jadi sebagai umat terjemahan kamu jangan pertontonkan aib kelemahan daripada agamamu. Jaga wala, jaga wala. Kamu itulah. Kamu itu saya tanya apa, kamu ngomong apa gitu loh jaga wala. Itu buktinya kamu nggak mampu. Gitu loh jaga wala. Kamu bilang lagi mana ada orang cerdas mentuhankan manusia. Yang bilang kami mentuhankan manusia itu kamu jaga wala. Itu buktinya kan kamu yang tidak cerdas gitu loh jaga wala. Tetapi begini jaga wala, saya tanya tapi kamu nggak bisa jawab, nggak bisa bantah gitu loh. Allahmu itu cuma ngaku-ngaku. Lah kamu bilang tadi kan menurunkan para nabi. Nabi mana jaga wala? Kan cuma Muhammad sama orang kafir Quraisy yang mentuhankan Allahmu itu gitu loh. Nabi-nabi tidak kenal itu siapa Allahmu. Paham kamu jaga wala? Berarti jaga wala itu klaim bohong. Jika bohong jaga wala ya, mana ada Tuhan yang bohong? Saya balikkan ke kamu. Mana ada Tuhan itu bohong ya. Nggak tahu apa-apa, berarti kamulah yang mentuhankan bahkan lebih dari manusia gitu loh. Lebih dari manusia, apa maksud saya tuh, manusia itu ada yang nggak bisa bohong jaga wala. Tetapi apa yang Anda tuhankan kok bisa berbohong? Berarti Anda ini menuhankan manusia. Gitu loh jaga wala ya. Nggak ada itu Tuhan bisa bohong. Berarti yang Anda tuhankan itu bukan Tuhan gitu loh jaga wala. Klaim-klaimmu itu cuma asumsimu. Itu loh ngaku-ngakumu. Faktanya sih Allahmu itu enggak Tuhan. Karena dia juga bisa berbohong. Banyak bohongnya. Itu loh jaga wala ya. Jadi Asbioka ini salah satu manusia jahiliyah ya yang hidup di zaman modern saat sekarang. Dia menilai sang pencipta alam semesta itu seperti makhluk. Dia menuduh sang pencipta alam semesta itu bohong. Seakan-akan sang pencipta alam semesta ketika datang mewahyukan firman-Nya kepada Rasulullah Muhammad SAW itu adalah makhluk, manusia kata dia. Nah inilah saya katakan bahwa teman-teman Kristen itu adalah umat bocor halus karena mereka itu tidak paham apa itu Allah. Ya dikiranya Allah itu ciptaan gitu loh. Jadi mereka berpikir Allah Abraham itu lebih cocok menjadi Yesus daripada Allah Abraham menjadi Allah untuk selama-lamanya gitu loh. Padahal di dalam Al-Qur'an itu kan sudah sangat jelas. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa. Nah, huwa ini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada sang pencipta alam semesta yang mengutus para nabi, yang menyatakan diri kepada para nabi, yang mewahyukan kitab-kitab suci. Ya. Alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim. Nah, ini tidak dipahami oleh umat terjemahan. Karena kenapa? Karena dia beragama berlandaskan atas kebencian. Ketika kemudian Allah itu menyatakan diri kepada umat Islam
dengan mengutus Rasulullah Muhammad SAW dan memberikan kitab suci Al-Quran. Mereka iri, dengki. Karena mereka hanyalah umat terjemahan, umat remah-remah yang memungut terjemahan dari kitab orang lain, lalu kemudian dijadikan sebagai kitab suci. Maka wajar kemudian ketika dia tidak memiliki ruang untuk bernapas. Ketika mereka di hadapan Yudaism, mereka disebut sebagai umat goyim. Ketika berhadapan dengan umat Islam, mereka disebut sebagai umat kafir. Mereka ketika berhadapan dengan Yesus, mereka dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Jadi memang tidak ada ruang untuk bernapas. Bisa nih Pak Lumi, saya sangat paham dan saya sangat kasihan terhadap orang yang seperti ini gitu loh. Umat bocor yang tidak tahu apa-apa. Dia nggak ngerti apa itu Allah, apa itu Elo, apa itu Allaha, apa itu Yothe Fathe. Dia nggak ngerti. Yang ada di benaknya dia adalah Yesus adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, dibunuh oleh manusia. Itu yang ada di dalam pemikiran umat terjemahan. Ya, jadi saudara Absioka ya, sebagai umat terjemahan Anda itu harusnya punya malu gitu ya. Karena bagi kami, sembahan kami itu adalah Allah yang menciptakan alam semesta. Anda mau mengimani, terserah. Anda mau tidak mengimani juga terserah. Yang pasti, ya, Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang sama dengan yang disembah oleh para nabi. Kalau Anda mengatakan beda, ya silakan tunjukkan apa bedanya. Gitu. Sementara sang pencipta alam semesta itu cuma satu. Nggak ada yang lain. Nggak ada dalam bentukan baru berupa manusia, apalagi bermerpati. Nggak ada. Itu hanya ada di dalam pemahaman umat pagan. Ya, kamu harus banyak belajar lagi. Allah mengatakan di dalam kitab Devarim, itu jelas dikatakan bahwa Fiyadata hayyof, ya, fahase fota ele fafeka kisahem, dan seterusnya. Dikatakan bahwa sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit dan di atas bumi, dan bumi di bawah, tidak ada yang lain. Itu yang perlu kamu paham. Nah, berarti Allah yang kami sembah sesuai dengan perjanjiannya terhadap Bani Ismail dan juga Bani Abraham, Bani Ishak, itu sangat jelas adalah esensi sang pencipta yang sama. Lalu bagaimana dengan Kristen? Kristen itu adalah ajaran yang membungkus diri dengan menggunakan istilah-istilah Yudaism, istilah-istilah bahasa Tanakh. Mereka menciptakan sebuah buku yang mereka sebut dengan perjanjian baru untuk kemudian mencocokologikan segala unsur yang bisa mereka gunakan sebagai penggenapan di dalam kitab mereka. Padahal orang terpelajar paham bahwa ajaran pagan Yunani dan juga Romawi hilang seketika karena mengganti wajah, mengganti pakaian, mengganti kulit dengan menggunakan nama Kristen. Jadi seluruh rangkaian ajaran-ajaran politeisme, ajaran Helenisme, Stoa, itu tidak hilang, tetapi mengganti nama menjadi Kristen dan menjadikan kitabnya Yudaism dalam terjemahan Septuaginta itu sebagai rujukan untuk kemudian mendudukkan Zeus sebagai Tuhan dengan nama Yesus. Itu yang perlu kamu pahami. Ya, saya hanya ingin mengatakan begini. Ketika Allah mengangkat sumpah, mengangkat janji kepada Bani Israel, akan menjadi sembahan Bani Israel dan juga Bani Ismail, Anda tidak bisa apa-apa. Wahakimoti et bariti beni ubenika uben sar'aka ahareka ladoretam librit aulam. Kemudian dikatakan liyoet leka lelohim ule sar'aka ahareka. Jadi tidak bisa kamu mungkiri itu perjanjian Allah, sang pencipta alam semesta yang sudah mengangkat sumpah bahwa dia adalah sembahannya umat Islam. Ya, jadi Anda harus sabar karena terbukti sembahan Anda itu hanyalah merupakan roh-roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7 sebagaimana yang tertera dalam kitab Anda Wahyu 5 ayat 6. Terima kasih, kamu belajar lagi ya. Kurangi makan babi. Jagawalah, Tuhan yang benar itu bukan hasil klaim pribadimu, perlu dibuktikan. Dan saya mengajak semua Islam itu untuk membuktikan klaim-klaim bahwa Allah itu Tuhan yang benar. Ternyata saya kasih satu ayat aja,
Tidak ada Islam yang mampu membuktikan jika Allah itu Tuhan yang benar gitu loh, jaga wala ya. Terus kamu bilang, klaim kamu lagi, Tuhan yang menurunkan para nabi, Allah SWT yang menurunkan para nabi. Loh, para nabi mana, jaga wala? Nabi mana yang kamu maksud? Kan cuma Muhammad yang menuhankan Allah. Yang lain tidak loh, jaga wala. Tidak ada nabi-nabi lain itu menuhankan Allah. Berarti ini juga klaim omong kosong. Kok bisa Allah itu ngaku-ngaku menurunkan para nabi? Sedangkan nabi-nabi itu tidak kenal dia. Cuma Muhammad dan orang-orang kafir Quraisy yang kenal Allah itu loh, jaga wala ya. Sadar kamu di sini, jaga wala. Jika yang kamu bangun itu adalah klaim omong kosong gitu loh, yang tidak bisa kamu buktikan sendiri gitu loh, jaga wala ya. Jadi memang Anda itu parah, ya. Anda itu parah. Kenapa? Karena Anda itu umat bocor halus. Ya. Masih lebih berharga orang-orang yang ateis daripada Anda. Kenapa? Karena orang-orang ateis itu mengaku bahwa Tuhan itu satu. Tetapi Anda malah mengaku Tuhan itu ada tiga. Lalu sekarang kemudian Anda banting setir menuduh bahwa Allah yang maha suci lagi maha tinggi itu sembahan Rasulullah Muhammad SAW itu bukanlah sembahan para nabi. Itu namanya Anda gila. Ya, Anda berpikir Tuhan itu rame, banyak. Tuhan yang disembah Islam beda dengan Tuhan yang disembah oleh para nabi. Itu namanya Anda bahlul. Anda jahiliyah, itu konyol namanya. Ya, apakah Anda bisa menunjukkan sosok sembahan kami? Tidak. Apakah Anda bisa menunjukkan sosok sembahan para nabi? Tidak. Lalu mereka menyebut sembahan mereka para nabi ini dengan sebutan apa? Eloh. Ya. Kamu ngerti enggak bahasa Semitik? Kamu ngerti enggak bahasa Abrahamaik, keturunan Abraham? Yang perlu kamu pahami di sini adalah ketika Sang Pencipta alam semesta memperkenalkan diri kepada Bani Adam, Bani Abraham, di situ Allah menggunakan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani, bahasa Aramaik dan juga bahasa Arab. Mereka ini adalah bahasa serumpun. Kamu nggak bisa ganggu. Kitabmu itu bahasa Yunani, bahasa ajaran penganut pagan. Kitabmu aja bahasa Yunani. Jadi udah ketahuan kan apa yang ingin dijajakan di dalam kitabmu itu. Ya sembahan kepada dewa-dewa Yunani. Itu makanya saya katakan tadi dalam Wahyu 5 ayat 6. Sembahan orang Kristen itu berbentuk binatang bermata tujuh, bertanduk tujuh, dan itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Jadi kamu kemudian ingin memilah antara sembahan Bani Ismail dengan Bani Isa, nggak bisa. Kamu itu penumpang gelap. Ya, kamu itu Kristen yang bukan berasal dari ajaran para nabi. Ajaranmu itu berasal daripada ajaran politeisme, penyembahan terhadap roh-roh. Sudah gitu roh binatang lagi. Jadi kamu harus banyak belajar. Di dalam kitab Devarim 32, Allah sedang menerangkan, lihatlah sekarang bahwa akulah Allah, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan menghidupkan. Aku telah meremukkan tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat terlepas dari tanganku. Itu sesuai dengan pernyataan Allah. Jadi kalau Anda mengatakan Allah di dalam Al-Quran itu cuma ngaku-ngaku, ya emang sebagai Sang Pencipta alam semesta dia harus mengaku. Tidak seperti Yesus, tak pernah mengaku Tuhan, tapi kamu aja yang menuhankan dia. Karena Yesus itu merasa, Yesus itu tahu diri, tidak seperti kalian ini, bahlul. Ya, Yesus itu sadar dirinya manusia. Yesus itu tahu sadar dirinya dia itu adalah utusan Tuhan. Maka dari itulah Yesus kemudian mengatakan di dalam Matius 19 ayat 17. Bahwa jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, syaratnya hanya satu. Apa itu? Melaksanakan segala perintah Allah. Jadi kamu harus banyak belajar ya. Kamu jangan malu-maluin ya. Kamu sudah dikasih akal tapi kamu tidak menggunakan akal. Kamu harus pahami kalimat saya ini. Seanjing-anjingnya anjing tidak pernah anjing menyembah anjing. Lah kamu itu ngaku manusia tapi dongoknya luar biasa nyembah manusia. Otak kau di mana coba? Ya. Ini kalau kamu itu menerangkan sesuatu harus menggunakan dalil fakta. Kalau saya jelas, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Innani ana Allah, la ilaha illa ana. Kamu mana dalilmu? Yesus mengaku bahwa akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Ada enggak? Enggak ada kan? Karena itulah kemudian ya, saya hanya ingin membantu Anda untuk memahami kebenaran itu seperti apa.
Ya, Anda harus banyak belajar lagi. Penekanan saya terhadap Anda yang buta huruf ini, yang tidak ada ilmu sama sekali, seperti yang saya terangkan di dalam Kejadian 17 ayat 7. Kalau saya menggunakan Al-Quran, udah pasti kamu tolak karena kamu adalah kafir asli, ya, kafir dari lahir. Maka kalau saya terangkan lagi original teks menggunakan kitab Torah, dan kamu pun tidak memahaminya dengan baik, maka ya memang kamu sudah ditakdirkan menjadi bahan api neraka gitu loh. Wahakimoti et bariti beni ubeneka uben saraka ahareka le doratam let bit olam lilyots leka lelohim ula saraka ahareka. Jadi Allah sendiri yang datang kepada Bani Israel bersumpah di atas perjanjian kepada Abraham, kepada Musa, dan juga kepada Isa atau Yesus. Bahwa dia adalah esensi sang pencipta yang disembah oleh Abraham, keturunan Abraham, anak-anak Abraham secara turun-temurun. Bagaimana dengan Anda? Anda menyembah siapa? Zeus. Siapa Zeus itu? Roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Baca kitab Anda, plototin. Ya, supaya Anda paham. Wahyu 5 ayat 6. Sembahan Kristen adalah roh-roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Nyaho. Dan Yesus itu bukan Elohim alias Adonai alias YHWH. Beda, sangat berbeda. Iya, memang sangat berbeda. Yesus itu adalah ciptaan, dia adalah makhluk. Sementara Allah atau Eloh itu adalah sang pencipta atau khalik. Memang di mana kata tauhid itu ditulis, Pak di dalam kitab Anda? Menegakkan tauhid sendiri nggak ada tertulis di kitab ente. Yang ada itu kan ehad, ahad. Ehad dan ahad itu kan unification, bukannya numerik, bukannya yahid. Tuhan ente aja kebingungan ini. Hakikat Tuhan di Quran aja menggelikan gitu loh. Menegakkan tauhid tetapi memakai kata ehad. Sedangkan ehad itu telusuri sendiri, Pak, apa itu artinya ehad. Oke? Nah, ini lagi ya, penumpang gelap yang lagi-lagi nggak ada ilmu. Ya, Ibu Uti. Sok-sokan bahas Tuhannya agama samawi, sementara Tuhan Anda adalah Tuhan agama ardi, buatan tangan manusia. Jadi saya ajarkan kepada Anda ya, Bu Uti ya. Kata tauhid dalam bahasa Arab itu adalah masdar atau kata benda yang berasal dari kata kerja. Ya. Wahada yuwahidu tauhidan. Nah, ini umat terjemahan tidak sampai ke sana ilmunya. Artinya adalah sesuatu yang esensinya tidak terbagi. Ya, tidak terbagi, tidak menjadi sekutu, tidak berbilang, gitu ya. Dalam arti kata tidak terhitung. Tidak seperti angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, itu secara bahasa Arab. Sedangkan dalam ajaran Islam, istilah tauhid itu adalah mengimani keberadaan Allah, mengesahkan Allah ya, dengan rububiyah dan juga uluhiyah, dan beriman kepada seluruh sifat-sifatnya yang melekat pada dirinya. Tauhid dalam akidah bawaan manusia, Allah yang maha suci lagi maha tinggi telah menciptakan manusia memiliki fitrah, beriman kepadanya dan mentauhidkannya, tidak menyekutukannya dengan makhluk. Di dalam Al-Quran diterangkan ya, di dalam surah Ar-Rum ayat 30, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, kepada ajaran Allah atau ketetapan Allah, atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu sendiri. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Ya, itulah ajaran yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Termasuk Ibu Uti yang memang hanya umat terjemahan. Jadi di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW dikatakan bahwa tauhid itu adalah iman yang menyatakan dengan tegas bahwa Tuhan itu tidak dua, tidak tiga, tidak sekutu, tidak inkarnasi, tidak dibentuk dalam rupa apapun. Ya. Berbeda dengan ajaran Kristen, Tuhan itu bisa berupa apapun. Bahkan debater Kristen ada yang mengatakan Tuhannya bisa jadi kodok, ada yang mengatakan Tuhannya bisa jadi babi, Tuhannya bisa jadi burung merpati, bisa menjadi apapun. Itu adalah ajaran pagan, ajaran politeisme.
Jadi ibu sebagai orang yang hanya penumpang gelap di dalam ajaran samawi, ya ibu harus tahu diri ya. Jadi di dalam Al-Quran itu jelas dikatakan, misalnya dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi sembahan Abraham, itu adalah sembahan semesta alam, Rabb semesta alam. Jadi lapas Allah menetapkan adanya tauhid uluhiyah. Nah, ini kalau Ibu Uti mau belajar boleh nanti daftar dulu jadi murid saya supaya bisa paham apa itu tauhid uluhiyah. Kemudian lafaz Rabb di dalam surah Al-Fatihah ini itu adalah penetapan adanya tauhid rububiyah. Nah, Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, itu adalah menetapkan adanya tauhid asma wa sifat. Nah, juga firman Allah dalam surah yang sama, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ini adalah penetapan adanya tauhid rububiyah. Tapi materi-materi seperti ini umat terjemahan tidak mungkin sampai ke sana. Karena membedakan antara ciptaan dan pencipta saja bingung. Ya, itulah Kristen. Seperti itu Bu Uti, ya, belajar lagi. Juma, bagi saya itu Anda itu cuman besar mulut, tidak punya rasa malu. Juma, Zulkifli M. Abbas, ya. Anda di sini tidak pernah membantah argumentasi saya. Apa yang saya tanyakan, keliru bernaral Islam yang saya tanyakan tidak pernah ada bantah. Ini sesat berpikir Juma. Anda bilang saya umat terjemahan. Saya sudah buktikan ke Anda bahwa Allah Anda itulah yang umat terjemahan. Cuma kalau Anda pintar, tolong bantah. Tolong buktikan apa yang saya jadi pertanyaan saya. Di mana nabi mana yang juga menyembah Allah sampean? Anda ini ngomong ke bahasa Ibrani nyerempet, Anda sama seperti Allah, Anda tidak ngerti apa-apa. Ya. Juma ya, tolong jawab pertanyaan saya. Nabi mana selain Muhammad dan kafir Quraisy yang dulu sebenarnya Allah itu adalah sembahan kafir Quraisy, Allah itu adalah bagian dari dewa di dalam Ka'bah. Anda dan Muhammad adopsi menjadi sesembahan mereka. Padahal Allah itu faktanya cuma sembahan kaum kafir Quraisy, berhala kaum kafir Quraisy. Jadi Juma, tolong kamu tunjukkan di mana nabi apa, nabi siapa yang menyembah Allahmu itu, ya, selain Muhammad dan kafir Quraisy. Ya, kan ada 124.000 nabi kata Islam. Nabi mana itu yang menyembah Allahmu? Dengarkan aja VN saya, Saudara Asbioka, umat terjemahan. Anda akan paham paparan-paparan saya itu ketika Anda menjadikan akal Anda sebagai filter untuk menerima paparan saya, maka Anda akan menjadi sehat. Sehat akal, sehat jasmani. Ya. Allah yang disembah oleh Rasulullah Muhammad SAW tentu adalah Allah yang satu, yang disembah oleh nabi-nabi. Anda mengatakan mana buktinya nabi-nabi itu menyembah kepada Allah? Anda ini bahlul. Mohon maaf saya harus katakan Anda itu bahlul. Bahlul itu jahiliyah. Maksudnya pemikiran Anda itu sempit, tidak memiliki wawasan. Manusia yang Anda sembah bernama Yesus itu mengajarkan kepada murid-muridnya Bani Israel, bukan kepada Bani Goyim seperti Anda. Apa ajaran Yesus kepada mereka? Allah yang mengutus aku, kamu tidak dapat melihat wajahnya, suaranya pun tidak dapat kamu dengar. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sembahan yang beda dengan sembahan yang disembah oleh para nabi? Apa pijakan Anda? Karena penamaannya nggak sama. Nah, itulah yang saya katakan Anda itu bahlul. Ya. Orang-orang Ibrani menggunakan bahasa Ibrani menyebut Tuhannya dengan sebutan Eloh. Orang-orang yang menggunakan bahasa Aramaik menyebut sembahan yang sang pencipta alam itu dengan sebutan Eli. Orang yang menggunakan bahasa Arab menyembah sang pencipta alam dengan sebutan Allah. Mereka ini adalah bahasa serumpun. Eloh, Eli, Allah itu bahasa serumpun. Dan Anda sebagai penganut bahasa Yunani, ya, Anda tidak paham sampai ke sana. Kenapa? Karena Anda adalah umat yang bahlul, jahiliyah. Tidak ngerti apa-apa. Lawang kitab Anda aja nggak paham Anda itu. Apalagi sang pencipta alam. Anda mau paham nggak mungkin bisa. Karena kenapa? Orang Kristen itu sudah didoktrin, sudah didogma Tuhannya itu adalah roh-roh. Apa perlu saya suapin sampai ke sana?
Kitab Anda menerangkan sembahan Kristen itu adalah 7 roh yang diutus ke muka bumi. Wahyu 5 ayat 6. Kurang apa lagi coba? Bagaimana dengan sembahan Bani Israel? Udah jelas. Saya katakan kepada Anda di dalam bahasa aslinya. Wahakimoti et bariti, itu adalah perjanjian Allah. Bagaimana kemudian Allah membuat dan mengangkat sumpah kepada Abraham. Aku ini akan menjadi sembahanmu. Sembahan Abraham, sembahan Ismail, sembahan Ishak, Yakub, dan seterusnya. Loh, situ datang membatalkan. Loh, siapa? Lawang sang pencipta alam semesta ini sudah berjanji kepada Abraham. Aku akan menjadi sembahan anak-anakmu dan keturunanmu. Lawang situ pemakan babi datang kemudian mengatakan, oh, keturunan Abraham dari sisi Ismail tidak menyembah Allah yang sama. Nenekmu kiper. Dari mana ke mana Anda bisa menggunakan pijakan itu? Apa Anda ingin mengatakan bahwa Allah yang disembah oleh Bani Israel, Tuhan yang disembah oleh Bani Israel itu adalah berupa burung merpati, berupa manusia, gitu? Anda ingin katakan seperti itu? Sehingga yang disembah oleh Bani Ismail adalah sosok yang berbeda. Seperti itu maksudnya. Anda itu kudu wajib belajar. Sampai hari ini, Bani Israel itu tidak pernah sengketa tentang siapa pencipta alam semesta ini dengan umat Islam. Kenapa? Karena baik Islam maupun Yudaism paham sembahan mereka itu adalah sama, yaitu sang pencipta alam semesta yang disebut di dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, yang disebut di dalam kitabnya Yudaism Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Jadi kudu wajib kamu belajar. Kamu jangan malu-maluin agamamu, ya. Sebagai umat terjemahan, kamu harus sadar kelas, kamu harus sadar level bahwa kamu itu adalah penyembah roh-roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7, maka tidak akan pernah sampai kepada esensi sang pencipta alam semesta. Paham tidak sampai sini? Juma, lagi-lagi Juma. Kamu itu bukan membantah argumentasi saya. Kamu nggak usah ngajari saya. Kamu yang bahlul di sini, Juma. Ya Juma ya, coba dengarkan PN saya baik-baik Juma ya. Apa yang menjadi pertanyaan saya? Kamu nggak bantah itu, kamu nggak bisa Juma, nggak bisa bantah. Kamu ini sok tahu. Saya tanya ke kamu ya, apakah nama itu bisa diterjemahkan Juma? Ini bukti kamu nggak ngerti itu apa bahasa Ibrani, apa nama Tuhan dalam bahasa Ibrani, apa nama Tuhan dalam Quranmu. Ternyata kamu nggak ngerti. Ini baru bahlul Juma, baru sesat berpikir. Saya tanya ke kamu, nama Tuhan itu bisa diterjemahkan kah Juma? Ayo Juma, apakah nama itu bisa diterjemahkan Juma? Kamu konslet sudah cara berpikirmu ini. Nama Tuhan dalam kitab Ibrani itu sebuah tetragrammaton ya. YHWH. Nama Tuhan dalam Quranmu itu adalah Allah. Ya, apa bisa Juma nyambung nggak dengan argumentasi ngaku-ngaku kamu kalau Tuhan Allahmu itu disembah oleh orang Ibrani? Nyambung nggak kamu Juma? Apakah nama bisa diterjemahkan Juma? Jawab kamu, jawab. Jangan kamu ngomong sendiri. Ini tandanya kamu bahlul kalau kamu ngomong sendiri Juma. Ya, itu tandanya kamu nggak mampu berdebat. Kamu itu monolog, nggak mampu berdebat kamu Juma. Jawab pertanyaan saya itu. Apakah nama Tuhan, nama Allahmu itu bisa ditranslate, bisa diterjemahkan, bisa dirubah, bisa diganti? Coba Juma. Ya. Dengarkan baik-baik ya umat terjemahan. Nih, coba pasang kupingmu baik-baik. Yod, he, vav, he. Itu bukan nama pribadi Allah. Bukan nama pribadi. Sekali lagi saya sampaikan kepada Anda. Itu bukan nama pribadi. Tetapi itu adalah predikat dia di luar daripada ciptaan. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan kata khalik, sang pencipta. Makanya Allah mengatakan kepada Musa, wahai Musa, aku telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi tentang nama pribadiku, aku tidak menyatakan diri kepada mereka. Kau ngerti nggak bahasanya ketika Allah mengatakan itu kepada Abraham? Allah mengatakan kepada Abraham, SY, hier SY. Aku adalah aku. Siapa aku di sini? Khalik. Yod, he, vav, he. Nah, itulah namaku. Itu kata Allah ya dalam bahasa Ibraninya, bahasa Indonesianya. Itulah namaku.
Maksudnya namanya apa di situ? Maksudnya adalah namanya Dia Sang Pencipta, bukan ciptaan. Jadi ada beberapa aspek yang perlu kamu pahami sebagai umat terjemahan, yang merupakan sebuah ikatan dalam kehidupan, proses kehidupan umat manusia dan juga alam semesta ini. Pertama, pencipta. Yang kedua adalah ciptaan. Komponen ciptaan ini kemudian terbagi-bagi. Ada tumbuhan, ada binatang, ada udara, ada alam semesta berupa bumi, ada langit, ada malaikat, ada iblis, dan apalagi ada Sang Pencipta. Sang Pencipta inilah menyatakan dirinya dengan sebutan apa? Yod, He, Vav, He. Tetapi apakah itu merupakan nama pribadinya? Bukan. Makanya kemudian Bani Israel itu tidak mau menyebut Yod, He, Vav, He itu. Kenapa? Mereka hanya menyebut Hasem. Ngerti nggak apa itu Hasem? Hasem itu merujuk kepada nama itu. Hasem, nama itu. Atau itu nama. Maksudnya merujuk kepada Sang Pencipta, Sang Khalik itu. Nah, ketika Allah di dalam bahasa Ibrani-nya menerangkan dirinya kepada Abraham, dengan mengatakan kepada Musa dengan mengatakan, aku belum menyatakan diri kepada Abraham. Tetapi kamu tahu tidak, ketika Allah itu berfirman kepada Abraham, Allah sudah menggunakan kata Yod, He, Vav, He. Berarti Yod, He, Vav, He itu bukan nama pribadi. Makanya baca Ulangan 12 ayat 21. Jika nanti aku telah menemukan tempat, aku telah menunjukkan tempat di mana namaku akan diagungkan di sana, terlalu jauh dari tempatmu, maka cukup kau menyembelih hewan kurbanmu di tempatmu dan nikmati sesuka hatimu. Artinya pada masa Abraham pun Allah belum menyatakan dirinya. Belum menyatakan nama pribadinya maksudnya. Tetapi menyatakan dirinya sebagai pencipta alam semesta sudah. Dia sudah mengatakan Yod, He, Vav, He. Akulah pencipta itu. Akulah Sang Maha Hidup itu. Akulah yang Maha Berkuasa itu. Dengan singkatan Yod, He, Vav, He itu. Tetapi nama pribadinya belum diajarkan kepada Musa. Apalagi kepada Abraham. Karena itulah saya katakan, sebagai umat terjemahan kamu harus banyak belajar. Ya, nanti ketika Allah menyatakan diri setelah menemukan tempat di mana namanya diagungkan, barulah dia katakan kepada nabinya yang terakhir sebagai khatam nabiyyin dari seluruh nabi-nabi. Qul huwallahu ahad. Lalu kemudian diterangkan lagi dalam surah Taha ayat 14. Innani ana Allah, la ilaha illa ana. Nah, itu yang perlu kamu pelajari. Nah, apakah nama itu bisa diterjemahkan? Lah, itu di dalam Kristen. Mereka menerjemahkan sesuatu dengan sebutan Bapa. Itu di Kristen. Kalau di dalam ajaran Islam tidak. Hanya ada pergeseran huruf. Ya. Makanya saya terangkan kepada Anda tadi. Eloh, Allah, Alaha, kemudian ilah, ilahi, kemudian Allah. Itu adalah pergeseran bahasa. Bahasa serumpun, bahasa semetik, bahasa Abrahamaik, keturunan Abraham. Ada 3, Arab, Aramaik, dan juga Ibrani. Itu nggak bisa kamu ganggu-gugat. Sama seperti nama Abraham. Ketika di Islam, di bahasa Arab kan menjadi Ibrahim. Itu tidak bisa kamu ganggu-gugat. Nama Maria ketika dia masuk dalam bahasa Arab menjadi Maryam. Itu nggak bisa kamu ganggu-gugat. Berbeda dengan bahasamu Yunani. Theos, Neptunus, Arunus, Anus, Ninus, Tinus. Nah, itu bahasamu itu. Yang Inus, Anus, Anus itu bahasamu. Itu enggak sama dengan bahasa Abrahamaik. Jadi kamu belajar lagi. Ya, nama itu tidak bisa diterjemahkan. Seperti misalnya Asbioka di dalam bahasa Latin. Di Indonesia kan pisang hangus. Nggak bisa. Jadi ketika kamu datang ke Indonesia dipanggil, pisang hangus. Nggak boleh. Kamu harus tetap namamu Asbioka. Dimanapun kamu pergi, sama seperti dengan Allah, itu tidak bisa diterjemahkan. Lain cerita dengan orang Kristen, Tuhannya diterjemahkan namanya. Begitu ya, kamu belajar lagi. Juma juga nggak ngerti apa itu El, apa itu Allah. Juma ini nggak ngerti loh. Dia justru memakai terjemahan. Ini baru umat terjemahan kamu, bahlul kamu, itu Juma ya. Kenapa ada kata Allah dalam Alkitab itu Juma? Itu karena diterjemahkan, setelah diterjemahkan dalam bahasa Melayu.
Dan juga bahasa Indonesia, ternyata Juma ini nggak paham. Kamu ngaku-ngaku paham. L itu bukan nama Tuhan, Juma. Paham kamu, Juma? Bukan nama Tuhan. Saya bicara tentang nama Tuhan, Juma, ya. Paham kamu, Juma? Makanya kamu nggak nyambung karena kamu nggak punya ilmu, Juma. Ya, L itu padanan. Allah itu dalam Quran, Alkitab padanannya kata L. L itu bukan nama Tuhan, bukan proper name, Juma. Pahami dulu itu, Juma, ya. Nah, Juma, dewa juga disebut El, Juma, ya. Kamu paham itu, Juma? Dewa juga disebut El, ya. Allahmu juga disebut El dalam Alkitab. Jadi di sini kamu sudah cacat logika, Juma, menyamakan Tuhanmu itu si Allah dengan Tuhan yang bernama YHWH di dalam Alkitab. Juma, kamu besar mulut aja, Juma, di sini. Kalau kamu pintar jawab pertanyaan saya itu aja, Juma, ya. Jadi kamu harus belajar memang. Materi ini terlalu tinggi buat kamu. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan dewa juga itu disebut sebagai El, ya itu benar. Dewa dalam arti kata dalam paham monoteisme. Memang benar. Bukan dewa dalam arti kata kepercayaan agama-agama pagan. Ya, karena dewa secara garis besar itu diyakini sebagai esensi yang maha kuat, pencipta alam semesta, ya. Tidak seperti dewa dalam pemahaman politeisme, pemahaman Kristen, bahwa dewa itu datang dalam rupa manusia, dalam rupa burung merpati. Itu tidak, itu salah, ya. Dewa itu adalah sang pencipta alam semesta yang dipahami dalam paham monoteisme. Apa perlu saya ajarkan kamu, ya? Dalam bahasa Indonesia, dewa itu berasal dari kata daiwah, bahasa Sanskerta, yang berasal dari kata dwi atau yang biasa disebut dengan dewas atau dewas dalam bahasa India Eropa. Mereka banyak menggunakan kata-kata itu. Tetapi intinya merujuk kepada sang pencipta alam semesta. Itu. Nah, hanya saja para penganut agama politeisme kayak Kristen itu menganggap bahwa dewa ini adalah makhluk yang tidak nampak dan kadang nampak. Ketika dewa ini pingin memperlihatkan dirinya, maka dia mengambil makhluknya sebagai wujud untuk menyatakan diri seperti Yesus. Nah, itu ajaran-ajaran dewa yang seperti itu. Tapi ketika El yang dimaksud di sini adalah paham agama monoteisme, bahwa dipahami dewa itu adalah sang pencipta alam semesta. Ya, dalam arti kata dia ini adalah sebuah esensi yang merujuk kepada pencipta alam semesta. Maka di dalam ajaran umat Islam itu disebut dengan Rabb. Ya, disebut dengan sebutan Elohim, disebut dengan sebutan Adonai. Di Indonesia disebut dengan sebutan Tuhan. Nah, itulah dewa. Yang perlu kamu pahami di sini, perbedaan antara pemahaman dewa Islam dengan Kristen itu adalah dewa yang kami maksud di sini adalah sang Tuhan, sang pencipta alam semesta. Sementara Kristen, dewa yang dipahami adalah sama dengan ajaran Hindu, Buddha, itu sama. Kenapa? Karena dewa ini mereka katakan bisa menjelma menjadi apapun. Bisa menjadi makhluk seperti Yesus dan seterusnya. Jadi kamu harus banyak belajar. Di dalam pemahaman agama Samawi, sang pencipta alam semesta itu biasa disebut dengan El Shaddai, El Roy, Eolam, Elohi, Elion, Elohim, dan juga Allah atau Elah atau Ilah. Ya, itu yang perlu kamu paham. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa nama pribadi Allah itu adalah, Tuhan itu adalah Yehovah, itu Anda keliru. Itu adalah predikat, ya, gelar sang pencipta alam semesta, yaitu Khalik. Dia itu adalah Khalik, dia itu pencipta, tidak bisa diganggu gugat, tidak ada pencipta selain dia. Itulah Yehovah. Tetapi apakah itu merupakan nama pribadinya? Bukan. Itu bukan nama pribadi, itu nama gelarnya dia. Jadi ada gelar manusia, nama pribadinya Zulkifli. Ya, kayak kucing saya, ada gelar kucing, nama pribadi kucing saya itu adalah Absioka misalnya. Ada ayam, ya, ayam itu majemuk, ya, plural dia. Tapi ada ayam yang bernama Uti misalnya. Nah itu, sama pencipta alam semesta itu disebut dengan sebutan
Yod He Vav He. Tapi nama pribadinya bukan Yod He Vav He. Nah, inilah yang perlu kamu pelajari ya. Sama dengan TNI. TNI itu sifatnya umum. Tapi apakah merujuk kepada nama pribadi? Tidak. Begitulah Allah. Begitulah Yod He Vav He. Ketika belum memperkenalkan dirinya kepada Bani Israel. Jadi kamu belajar lagi ya. Kamu nggak ngerti apa itu predikat, Juma ya. Makanya kalau itu predikat, coba kamu terjemahkan itu. Nama YHWH itu terjemahkan. Aduh Juma, entah apa kamu ini. Kamu ini menghibur diri, Juma ya. Menghibur diri. Di atas sudah saya jelaskan, kamu nggak paham itu. Kenapa orang Yahudi menghindari nama itu? Kenapa orang Yahudi menyebutnya Adonai, Hasem dan sebagainya itu? Kamu nggak paham. Bagi orang Yahudi itu nama Tuhan yang harus mereka hindari. Karena ada perintah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Lagian kamu itu menjilat ludahmu sendiri dengan argumentasimu di atas. Kamu sendiri yang bilang bahwa YHWH itu nama Tuhan. Kok kamu bilang lagi itu bukan nama Tuhan? Aduh, boleh bingung kamu apa namanya Juma ya. Nah inilah buktinya kamu itu kurang wawasan. Nama itu penyebutan. Saya katakan bahwa Yod He Vav He itu adalah nama daripada Sang Pencipta. Dalam arti kata gelar dirinya sebagai Sang Pencipta, yaitu Khalik. Tapi nama pribadinya bukan itu. Kalau itu adalah nama pribadinya, kenapa dia mengatakan aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi nama pribadiku aku belum katakan kepada mereka. Padahal di situ sudah tertulis Yod He Vav He. Kalau Yod He Vav He itu adalah nama pribadi, ngapain coba dia menggunakan huruf itu menyatakan diri kepada Abraham? Tapi ternyata huruf itu bukanlah tetapi ketika dia ajarkan kepada Musa, ternyata Yod He Vav He itu sudah dikatakan kepada Abraham, tapi ternyata dikatakan kepada Musa, saya belum menyatakan nama pribadiku kepada Abraham. Loh, tetapi sudah ada kata Yod He Vav He di situ. Ini yang salah yang mana coba? Maka dari itulah kemudian gelar Sang Pencipta alam semesta ini tidak boleh disebut dengan sembarangan. Maksudnya, jangan menyebut Tuhan itu dengan sebutan Theos. Jangan menyebut Tuhan itu dengan sebutan Yesus. Jangan menyebut nama Sang Pencipta alam semesta itu dengan sebutan Roh Kudus. Jangan menyebut nama Tuhan itu dengan sebutan Bapa dan seterusnya. Jangan. Karena Allah itu memiliki nama pribadi. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Karena sebenarnya para pakar gospel yang memahami bahasa original teks daripada Bible itu memahami bahwa Sang Pencipta alam itu namanya adalah Allah. Makanya gospel dalam bahasa Indonesia mengambil kata Allah. Andai saja Allah itu bukan nama pribadi, maka pasti orang Kristen tidak akan menuliskan dalam kitabnya dengan sebutan Allah. Pasti dia sebut dengan tulisan Bapa, dan Bapa. Tapi faktanya kan tidak. Dia mengambil kata Allah. Karena mereka tahu, orang-orang yang terpelajar tahu. Ya, di kalangan orang Kristen yang terpelajar tahu bahwa nama pribadi Sang Pencipta alam semesta itu adalah Allah. Karena itulah kemudian Lembaga Alkitab Indonesia merampok kata Allah dari Al-Quran. Itu yang perlu kamu pahami. Jumpa saya bingung loh. Argumen kamu bantah sendiri. Nama dengan gelar itu sama nggak Juma? Saya tanya kamu, nama sama gelar itu sama nggak Juma? Gak usah kamu muter-muter. Kamu nggak paham itu apa itu kitab Ibrani. Saya sudah terangkan di atas ya. Kenapa orang Yahudi menghindari nama itu? Karena mereka mempercayai ada perintah Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang. Orang Ibrani sadar loh itu nama Tuhan mereka. Kok kamu yang nggak tahu Ibrani, kamu yang nggak tahu apa-apa ini bilang itu bukan nama Tuhan. Kan lucu kamu Juma. Makanya Juma saran saya itu beragama itu mbok pede Juma ya. Jangan nyerempet-nyerempet, jangan ngaku-ngaku Tuhan orang lain gitu loh Juma ya. Kalau memang itu apa predikat Juma, coba kamu artikan. Kamu artikan dalam bahasa Indonesia apa arti YHWH gitu loh Juma ya. Sederhana Juma, saya nggak mau muter-muter karena kebiasaan kamu kan muter-muter nggak bisa jawab. Oke, ya tamu saya sudah bergeser. Jadi gini Asbioka. Kamu katakan bahwa Yod He Vav He itu adalah nama pribadi Allah. Coba kamu baca Kejadian
Keluaran 6 ayat 3. Di situ dikatakan, aku telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, Yakub sebagai Allah yang perkasa. Tetapi dengan nama aku Tuhan, tuh coba, dengan nama aku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Nah, coba kamu lihat di dalam original teksnya. Di situ jelas dikatakan, wa era Abraham, el Yisak, terus dikatakan wa el Yakub dan Yakub, Ba'el Saddai Usemi Yothe Fafhe Lo Naudati. Saya tidak memperkenalkan lahem diri saya kepada mereka. Coba. Jadi Allah itu menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi tentang namanya dia sebagai Tuhan, Yothe Fafhe Lo Naudati lahem, tidak dia katakan, dia tidak sampaikan kepada mereka, orang-orang ini, Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, itu kata Allah, itu kata Hasem kepada Musa. Tetapi coba kita lihat di dalam Kejadian 17 ayat 1. Ya, Kejadian 17 ayat 1. Coba kamu lihat. Saya bacakan terjemahannya ya. Di situ dikatakan ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Dan kemudian Tuhan berfirman kepada Abraham. Apa kata Tuhan kepada Abraham? Akulah Allah yang Maha Kuasa. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Bagaimana bahasa aslinya? Wahai Abraham ben Tish'im Sanah Watesa Sanim Wayera Yothe Fafhe El Abraham. Coba. Aku berkata kepada Abraham dengan mengatakan apa? Yothe Fafhe. Aku berfirman kepada Abraham. Di situ dikatakan jelas, akulah yang berkuasa. Loh, di situ sudah dikatakan apa? Yothe Fafhe. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan Yothe Fafhe itu adalah nama pribadinya Sang Pencipta alam semesta, terus kemudian kepada Musa Allah mengatakan aku belum menyatakan diri kepada Abraham, tapi kok di dalam Kejadian 17 ayat 1 Allah sudah mengatakan dirinya sebagai Yothe Fafhe. Coba, sadar enggak kamu di situ? Atau pemahaman kamu itu tidak sampai ke sana? Yothe Fafhe menyatakan diri kepada Abraham dengan mengatakan Ani El Saddai Hithale Le Fanai Wehye Tamim. Coba. Jadi dia katakan bahwa aku inilah Allah yang Maha Kuasa. Akulah inilah Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak tercelah. Artinya Yothe Fafhe itu sudah diperkenalkan. Yothe Fafhe memperkenalkan namanya dengan sebutannya dengan bacaan Yothe Fafhe kepada Abraham. Berarti nama yang dimaksud oleh Allah kepada Musa bahwa namaku belum aku perkenalkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu bukan Yothe Fafhe. Karena tentang huruf Yothe Fafhe itu sudah Allah sebutkan di hadapan Abraham. Coba. Jadi Yothe Fafhe itu bukan nama pribadi, itu adalah gelar pribadi. Nah, ini yang perlu kamu pahami. Kamulah yang perlu membedakan antara gelar pribadi dengan nama pribadi. Jadi gelar pribadi itu hanya dimiliki oleh sang pemilik sesuai dengan predikatnya. Tuhan, sang Tuhan, Yothe Fafhe, Khalik. Apa nama pribadinya sang gelar pribadi ini? Dialah Allah. Itulah Allah. Makanya dikatakan di dalam Kejadian 17 ayat 1 itu bahwa aku berkata kepada Abraham. Apa firman Allah di situ? Ketika dia mengatakan aku berkata kepada Abraham, dia katakan bahwa Waihi Abraham ben Tis'im Sanah Watesa Sanim Wayera. Ya, di situ nikutnya jelas, jadi dikatakan Wayera Yothe Fafhe El Abraham Wayomer Allah Ani El Saddai. Nah tuh coba. Jadi Yothe Fafhe sudah menyatakan namanya sebagai Yothe Fafhe. Berarti itu Yothe Fafhe itu bukan nama pribadi, tetapi itu adalah gelar. Tetapi sebagai Tuhan aku mengatakan diri kepada Abraham. Coba. Dikatakan ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Yothe Fafhe menyatakan diri, menampakkan diri kepada Abraham.
Nah, itu sudah ada. Lalu apa kata Yod-Heh-Vav-He di situ, Sang Pencipta? Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak tercela. Di situ dia berkata kepada Abraham dengan menggunakan kata Yod-Heh-Vav-He. Ya, berarti Yod-Heh-Vav-He ini bukan nama pribadi. Kenapa? Karena di dalam Keluaran 6 ayat 3 Allah mengatakan, aku menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi tentang nama pribadiku aku tidak katakan kepada mereka. Sementara ketika dia datang dalam Kejadian 17 ayat 1, di situ Yod-Heh-Vav-He sudah menyatakan diri sebagai Yod-Heh-Vav-He. Berarti Yod-Heh-Vav-He itu bukan nama pribadi, tetapi gelar, yaitu Sang Tuhan atau Sang Pencipta alam semesta. Jadi kamu belajar lagi. Juma, hei. Kemana kamu Juma? Jangan lari. Nama itu penyebutan. Ngaco kamu, berarti Allah itu juga, nama Allah itu juga penyebutan. Aduh Juma. Kamu itu bingung Juma berargumen. Juma, makanya Juma belajar dulu dengan baik ya. Nah, pelajari kitab-kitab Ibrani menurut orang Ibrani, bukan menurut kamu gitu loh Juma. Kamu nggak paham apa-apa, kamu berkomentar memberi kesimpulan aneh kamu Juma. Bagi orang Ibrani Juma ya, bagi orang Yudaism, YHWH itu nama Juma. Ya, nama Juma. Kamu nggak tahu, itu buktinya kamu itu nggak tahu, nggak paham gitu loh. Makanya mereka menggantinya dengan Adonai, dengan Hasim. Kalau memang itu predikat atau gelar, gak mungkin mereka menghindarinya Juma. Kan kamu ngaco Juma. Nah, kalau memang itu predikat atau gelar Juma ya, coba kamu translate, kamu artikan ke dalam bahasa Indonesia. YHWH itu artinya apa dalam bahasa Indonesia kan? Kamu bilang kan itu cuma gelar. Pasti ada artinya, ada apa persamaannya dalam bahasa Indonesia Juma. Coba Juma. Ya kan, kalau seperti Allahmu itu nggak mungkin bisa ditranslate tuh Juma, nggak bisa mungkin bisa diterjemahkan. Kan cuma kan karena nama. Nah, sama dengan YHWH. Coba Juma kamu terjemahkan, kamu artikan nama YHWH itu kalau cuma gelar ke dalam bahasa Indonesia Juma ya. Pusing sudah kamu Juma, makanya jangan ngaku pintar Juma ya. Jadi gini, gelar saya adalah manusia. Itu gelar saya. Nama pribadi saya adalah Zulkifli atau Zuma. Nah, sama ketika saya mengatakan gelar Allah itu adalah Yod-Heh-Vav-He. Nama pribadinya adalah Allah. Paham tidak kamu sampai di sana? Jadi Juma, hal yang tidak sama itu memang tidak bisa kamu sama-samakan. Faktanya berbeda Juma ya. Tapi saya paham Juma di sini. Kenapa? Karena Allah itu ngaku-ngaku Juma. Ngaku-ngaku menurunkan kitab Taurat, Zabur, Injil, ngaku-ngaku menurunkan nabi-nabi, ngaku-ngaku dia itu Tuhan para nabi, ya. Itu sebabnya kamu ngotot. Ya, kamu ngotot nekat dengan cara yang tidak berilmu. Ya, menyamakan hal yang memang tidak sama faktanya. Nah, kenapa? Karena kalau ketahuan tidak sama, maka itu sekaligus membuktikan bahwa klaim-klaim Quran, klaim-klaim Allah mengenai kitab-kitab, mengenai para nabi, mengenai ketuhanannya itu adalah omong kosong. Ternyata apa Juma? Fakta-fakta membuktikan bahwa kitab-kitab para nabi sebelumnya itu tidak mengenal siapa Allah Anda. Allah Anda ini justru hanya dikenal oleh orang-orang kafir Quraisy yang dulu itu adalah dewa sesembahan mereka yang ada di dalam Ka'bah ya, bersama 360 berhala lainnya. Kemudian diadopsi oleh Muhammad Nabi Anda itu menjadi nama Tuhan. Ya, hanya Muhammad dan orang-orang kafir Quraisy ya yang menyembah Allah Anda ini. Nah, jadi ketahuan bahwa Allah Anda ini cuma ngaku-ngaku. Paham Juma, seperti yang Anda lakukan sekarang. Ngaku-ngaku Tuhan Anda itu sama dengan Tuhan di dalam kitab Ibrani. Ngaku-ngaku padahal belum lari ke masalah lain. Saya cuma lari ke soal nama. Sudah beda Juma. Nama nggak bisa mungkin ditranslate atau diartikan Juma. Ya Juma, sama seperti nama Allahmu itu. Di Australia sama, di Inggris sama, di Jepang sama, di Indonesia sama. Allah juga. Karena itu namanya. Sama halnya Juma ya, YHWH. Gak mungkin bisa diterjemahkan, gak mungkin bisa
alih bahasakan ke bahasa lain. Karena itu nama, jati dirinya dia gitu loh Juma ya. Bukan gelar itu Juma, kamu salah, kamu nggak paham. Ya Juma ya, tapi saya paham Juma, kamu ngotot itu karena apa? Berusaha membenarkan klaim-klaim Quran Anda yang tidak benar. Juma ya, paham Juma kamu ya? Ya, disinilah perlunya wawasan di dalam memahami sebuah konsep kebenaran. Allah ketika hanya memperkenalkan gelarnya Yod-Heh-Vav-Heh kepada para nabi termasuk Abraham. Di situ juga dia hanya menyatakan diri, akulah yang menciptakan alam semesta. Dia ngaku. Akulah yang menciptakan Adam, dia ngaku. Akulah menciptakan alam semesta, matahari dan seterusnya. Allah mengaku, Yod-Heh-Vav-Heh mengaku. Kalau Allah sang pencipta alam semesta mengaku dirinya pencipta alam semesta, wajar. Yang tidak wajar itu pencipta mengaku sebagai ciptaan mengaku sebagai pencipta. Yang gila lagi adalah ciptaan yang mengaku ciptaan itu adalah sang pencipta, kayak Kristen. Lalu bagaimana ketika Yod-Heh-Vav-Heh datang kepada Musa? Apakah Yod-Heh-Vav-Heh juga itu mengklaim dirinya? Oh iya, namanya sang pencipta harus dia sampaikan, akulah yang menciptakan alam semesta dan seterusnya. Nah, ketika datang kepada Musa, apakah dia mengklaim dirinya juga? Oh jelas. Yang namanya sang pencipta alam semesta itu pasti mengklaim dan mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Akulah yang membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Akulah yang membuat Musa berjalan di tengah laut dengan tongkatnya. Akulah. Itu Tuhan. Itu Tuhan yang benar, itu seperti itu. Sang pencipta alam semesta itu harus kayak begitu. Makanya ketika datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya, dia harus menyatakan dirinya. Dia harus menyampaikan siapa dirinya. Nah, kemudian ada Absiyoka sebagai umat terjemahan. Menolak itu, ya wajar. Ya. Lawang bahasa kitabnya aja nggak ngerti. Kayak mana mau memahami tentang sang pencipta alam semesta. Membedakan antara sendok dengan garpu aja kamu nggak bisa. Ya. Ketika Anda mengatakan Allah di dalam Al-Quran mengaku-ngaku saja. Lawang itu masih bagus. Namanya sang pencipta alam semesta itu dia mesti harus ngaku. Daripada Yesus nggak pernah ngaku sebagai pencipta alam semesta. Tapi kamu paksakan menjadi Tuhan. Itu error yang mana coba? Ya. Jadi saya hanya ingin mengatakan kepada Anda secara singkat. Allah mengatakan kepada Musa, saya belum menyatakan nama pribadiku kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Muncul umat terjemahan. Nama pribadi Allah itu adalah Yod-Heh-Vav-Heh. Tetapi pada saat Yod-Heh-Vav-Heh datang kepada Abraham, akulah Tuhanmu. Ya. Hiduplah kudus di hadapanku. Di situ Yod-Heh-Vav-Heh sudah mengatakan dirinya sebagai Yod-Heh-Vav-Heh. Berarti Yod-Heh-Vav-Heh itu bukan nama pribadi. Karena dia sudah nyatakan Yod-Heh-Vav-Heh itu kepada Abraham. Sementara pada Musa dia katakan, aku belum menyatakan nama pribadiku kepada Abraham. Berarti Yod-Heh-Vav-Heh itu bukan nama pribadi. Itulah butuhnya wawasan, itulah butuhnya ilmu, itulah butuhnya akal sehat. Supaya Anda tercerdaskan. Ya. Tisim sana wa tisa senim wira Yod-Heh-Vav-Heh el Abraham wa yomer Allah ani el Shama, atau biasa disebut dengan Sodai hit halek ya lafanai Yahweh tamim. Tuh ya. Jadi ketika dia datang kepada Abraham, Allah sudah mengatakan Yod-Heh-Vav-Heh. Tetapi ketika datang kepada Musa, dia katakan aku belum menyatakan nama pribadiku kepada Abraham. Berarti Yod-Heh-Vav-Heh itu bukan nama pribadi. Makanya nama pribadi Allah itu dikatakan dalam Ulangan 12:21, ketika nanti sudah aku tunjuk wilayah di mana aku akan namaku dinyatakan di sana, diagungkan di sana, terlalu jauh daripadamu, maka kamu cukup menyembelih hewanmu di tempat dan mati sepenuh hati. Di mana tempat itu? Mekah Al-Mukarramah. Di sanalah kemudian Yod-Heh-Vav-Heh memperkenalkan nama pribadinya. Innani ana Allah. La ilaha illa ana. Paham sampai sini? Juma, kamu jadi bingung, gak usah baca Alkitab, kamu gak paham itu. Menyatakan diri dengan memperkenalkan nama itu beda, Juma ya.
Kamu belum memperkenalkan dirimu, tapi kamu memperkenalkan namamu. Namamu itu Juma di sini ya, Zulkifli M. Abbas. Tapi kamu belum memperkenalkan dirimu. Paham kamu Juma? Makanya Juma saya tuh nggak habis pikir kok ada orang seperti Anda ini loh, yang sebenarnya tuh sangat bahlul tapi mengaku pintar. Juma ya, paham kamu Juma? Kamu itu gini, saya kasih analogi sederhana tadi. Kamu paham? Semoga kamu paham deh. Kamu itu belum memperkenalkan dirimu, bukan berarti kamu belum memperkenalkan namamu. Sementara namanya sudah diperkenalkan, kamu sendiri yang baca, yaitu YHWH. Kamu juga gak jawab pertanyaan saya Juma di atas ya. Saya sudah bilang Juma ya, pandangan orang Yahudi tentang nama YHWH. Kamu gak paham, sudah saya jelaskan di atas Juma ya. Makanya kamu paham-paham dulu itu. Jangan kamu bicara asal gitu loh. Bagi orang Yahudi itu Juma, nah itu YHWH itu nama Juma, bukan gelar. Kamu ini sok tahu. Ya Juma, itu nama bukan gelar. Kenapa Juma? Karena mereka orang Yahudi itu menghindari nama itu karena atas perintah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi kalau nama YHWH itu gelar Juma ya, pastilah mereka tidak menghindarinya. Paham kamu Juma? Kamu ini bulat tapi kamu nggak bantah pertanyaan saya, nggak jawab pertanyaan saya Juma. Kerangka berpikirmu itu rusak, cacat total. Saya boleh menyatakan diri kepada siapapun, ya, tapi saya tidak menyatakan nama pribadiku. Misalnya saya datang di kerumunan, saya menempatkan diri di sana, saya memperlihatkan diri saya sebagai manusia. Tetapi tentang nama pribadiku, saya belum katakan kepada orang-orang itu. Sama, bagaimana mungkin kemudian saya datang kepada kerumunan manusia dengan mengatakan aku ini adalah manusia, ya kan? Padahal mereka sudah melihat itu nyata bahwa aku memang manusia. Nah, kenapa kemudian Allah menyatakan dirinya sebagai Yod-Heh-Vav-Heh, sebagai sang pencipta atau Khalik? Ya karena supaya manusia, makhluk itu bisa memahami yang datang ini adalah sang pencipta alam semesta. Bukan setan, bukan iblis, bukan jin, bukan roh gentayangan. Karena itulah Allah mengatakan di dalam dalam kitabnya Nabi Musa dikatakan bahwa ketika di tengah kamu ada seorang nabi, maka aku menyatakan diri kepada mereka melalui penglihatan dan juga melalui mimpi. Jadi Allah menyatakan dirinya sebagai sang pencipta Yod-Heh-Vav-Heh, tetapi belum menyatakan nama pribadinya. Sama ketika saya datang, saya menyatakan diriku sebagai manusia, tetapi orang-orang belum tahu siapa nama saya yang sesungguhnya. Demikianlah Allah datang kepada Abraham, Ishak, Yakub, Musa dengan sebutan Yod-Heh-Vav-Heh. Apa itu? Sang pencipta, Khalik. Ya, tetapi tidak menyatakan dirinya, nama pribadinya sebagai Allah. Karena itulah kemudian saya katakan kepada Anda, kerangka berpikir Anda itu hancur. Tidak ada sama sekali. Error. Cuma yang bilang YHWH itu gelar siapa Juma? Kan kamu. Dan itu salah Juma. Salah menurut teks aslinya Juma. Ya, kamu salah Juma. Kamu paham gak sih Juma? Apa yang kamu omong ini? Kamu nekat. Allah SWT itu nama Tuhanmu. Makanya ini akibat apa Juma? Akibat kamu maksa untuk minta pengakuan dari orang lain. Karena apa Juma? Karena Allahmu itu ngaku-ngaku. Ternyata ngaku-ngakunya itu tidak terbukti. Terus untuk membuktikan ngaku-ngaku Allahmu itu kamu maksa hal-hal yang tidak sama. Kamu bilang YHWH itu gelar. Kata siapa Juma? Itu kata kamu Juma. Bukan kata orang Ibrani yang paham bahasa Ibrani. Ya, aduh Juma, kamu ini kok tulalit Juma, tell me ya. Saya kan sudah bilang Juma, kenapa orang Ibrani itu, orang Yahudi itu menghindari nama YHWH Juma? Karena mereka meyakini ada perintah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena itulah mereka tidak berani menyebut nama itu. Akhirnya mereka ganti Juma ya, jadi Adonai atau Hasem. Paham gak kamu Juma sih? Kamu ini gak punya malu ya Juma? Itulah sebabnya dasar berpikirnya begitu Juma. Akhirnya mereka mengganti nama itu, penyebutan itu dengan Adonai atau Hasem. Kalau gelar nggak mungkin mereka hindari Juma. Itulah sebabnya mereka menghindari karena itu nama Tuhan. Paham kamu Juma? Saya tidak perlu pengakuan, saya cuma ngajarin kamu.
menambal bocor halus yang ada di kepalamu. Saya menggunakan original teks, kamu hanya terjemahan. Saya membacakan original teks, kamu hanya terjemahan. Coba. Justru kamu itu yang tidak punya malu, kawan. Saya menggunakan original teks. Saya paham, saya belajar. Ya, saya belajar Ibrani. Saya adalah siswa ibu etika. Ya, itu yang perlu kamu pahami. Ya, sementara kamu hanya umat terjemahan. Saya melakukan pendekatan secara textual proof. Bukan ngarang-ngarang saya. Saya sudah menerangkan apa itu Yehovah, apa itu Adonai, apa itu Hasem, apa itu Allah. Saya sudah ajarkan kepadamu. Nah sekarang boleh dong saya bertanya balik kepada Anda? Iya kan? Nah, apakah nama pribadi daripada Yehovah itu adalah Yesus? Coba Anda terangkan kepada saya. Kalau Bani Israel dilarang menyebut nama Tuhan mereka dengan nama sembarangan, bolehkah kemudian Yehovah itu diganti dengan sebutan Yesus? Coba. Bolehkah kemudian nama itu diganti menjadi Bapa? Coba kamu jawab ini. Silakan. Cuma kamu ini nggak lihat fakta. Kebenaran itu bukan konsep Juma, tapi fakta Juma ya. Faktanya apa yang diklaim, diasumsikan oleh kamu dan Allahmu dalam Quran itu tidak bersesuaian dengan fakta gitu loh Juma ya. Karena itu kamu ngotot, kamu terus bilang itu YHWH itu gelar. Saya sudah tanyakan ke kamu kata di atas ya, berapa kali itu Juma ya. Nah, apa padanannya dalam bahasa Indonesia kalau memang itu gelar? Tapi kamu lupa Juma, ini buktinya kamu nggak tahu, sok tahu. Kamu perlu belajar banyak. Apa yang dipahami oleh orang-orang Ibrani dan Yahudi mengenai kata YHWH. Bagi mereka itu nama Tuhan. Paham tuh kamu? Apa dasar mereka menghindari apa nama YHWH itu? Juma? Kan sudah saya bilang dasarnya adalah karena mereka meyakini sebuah perintah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena itulah mereka menghindari nama YHWH. Akhirnya mereka ganti jadi Adonai atau Yahweh. Atau Hasem. Kamu gak paham Juma. Kok terlalit sekali kamu Juma? Justru itulah saya katakan sama Anda. Bahwa ajaran Allah itu belum disempurnakan pada masa mereka menerima kitab Torah, kitab Tanakh. Bahkan Tuhanmu yang bernama Yesus yang terbuat dari manusia itu mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya saat ini. Tetapi ketika dia datang, seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala kebenaran kepada kalian. Itu yang dikatakan oleh Tuhanmu yang bernama Yesus. Lalu kemudian kaitannya dengan Bani Israel tidak mau menyebut dengan nama sembarangan. Itu benar. Itu benar. Tidak mau menyebut nama Sang Pencipta alam semesta dengan sembarangan. Jadi Yod-Heh-Vav itulah pencipta alam semesta. Tidak boleh disebut namanya dengan sebutan sembarangan. Maka jangan menyebutnya dengan sebutan Bapa. Jangan kau sebut dengan nama Yesus dia. Ya. Tetapi sebutlah sesuai dengan nama yang dijanjikan akan diajarkan. Ketika dia sudah menunjuk wilayah di mana namanya itu akan diagungkan di sana. Itu yang perlu kamu pahami. Ya. Tapi sekarang kan saya sudah menjelaskan. Dan Anda tidak bisa sampai ke sana ke poin dari penjelasan saya yang berdasar kepada dalil. Untuk itulah saya balik nanya kepada Anda, tolong dijawab. Ketika Bani Israel dikatakan jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan, apakah kemudian menyebut Tuhan itu dengan sebutan Bapa, dengan sebutan Yesus itu tidak merupakan kategori menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Silakan Anda jawab. Juma kamu ini nggak lihat fakta. Kebenaran itu bukan konsep Juma, tapi fakta Juma ya. Faktanya apa yang diklaim, diasumsikan oleh kamu dan Allahmu dalam Quran itu tidak bersesuaian dengan fakta gitu loh Juma ya. Karena itu kamu ngotot, kamu terus bilang itu YHWH itu gelar. Saya sudah tanyakan ke kamu kata di atas ya, berapa kali itu Juma ya. Nah, apa padanannya dalam bahasa Indonesia kalau memang itu gelar? Tapi kamu lupa Juma, ini buktinya kamu nggak tahu, sok tahu. Kamu perlu belajar banyak. Apa yang dipahami oleh orang-orang Ibrani dan Yahudi mengenai kata YHWH.
Bagi mereka itu nama Tuhan. Paham tuh kamu? Apa dasar mereka menghindari apa nama YHWH itu? Cuma kan sudah saya bilang dasarnya adalah karena mereka meyakini sebuah perintah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena itulah mereka menghindari nama YHWH. Akhirnya mereka ganti jadi Adonai atau Yahweh. Atau Hasem. Kamu nggak paham Juma. Kok terlalit sekali kamu Juma? Jadi padanan kata dari Yod He Vav He ke dalam bahasa Indonesia itu adalah Sang Pencipta. Padanan katanya dengan bahasa Arab itu adalah Khalik. Ya, atau bahasa sederhananya Tuhan. Itu yang perlu kamu pahami. Lalu ketika dikatakan di dalam Keluaran 20 ayat 7, ya, Lo tisa et sem Yod He Vav He Eloheka lasau ki lo yenak he, kemudian Yod He Vav He et aserisa et samo lasau. Itu dikatakan bahwa jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Lo tisalet sem Yod He Vav He Eloheka lasau. Ya, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Di situ disebut dengan apa? Nama Tuhan. Yod He Vav He itu Tuhan. Jadi jangan menyebut nama Sang Pencipta itu dengan sembarangan. Bukan dikatakan jangan menyebut nama Yod He Vav He itu dengan sembarangan. Tidak, tetapi dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Sang Penciptamu dengan sembarangan. Jadi tidak bisa. Maksudnya itu jangan menyebut nama Sang Pencipta alam semesta itu dengan sebutan Yesus, dengan sebutan dengan sebutan Roh Kudus, dengan sebutan Bapa dan seterusnya, jangan. Karena dia memiliki nama pribadi. Nama pribadinya itu kelak akan diumumkan kepada siapa dia sampaikan ketika menemukan wilayah di mana nama itu akan diagungkan. Ya, itu yang perlu kamu paham. Jadi ketika ada pelarangan kepada Bani Israel, Lotisa et sem Yod He Vav He oleh Eloheka, ya, Tuhanmu atau sembahanmu, lasau dengan sembarangan. Ya. Itu adalah perintah. Tidak boleh menyebut nama Sang Pencipta alam dengan sembarangan. Bukan berarti tidak boleh menyebut nama Tuhan ketika Tuhan itu sendiri sudah memperkenalkan nama pribadinya. Itu yang perlu kamu pahami. Makanya saya katakan Allah itu sudah menyatakan diri dengan sebutan El, dengan sebutan Elohim, Elion, Elohe Israel, El-Olam, El-Roy, El-Sedai, Emmanuel, dan seterusnya. Tapi sebagai umat terjemahan kamu tidak sampai ke sana ilmunya. Nggak ngerti kamu apa yang saya katakan ini. Ya kamu nggak akan pernah sampai karena kamu hanya umat terjemahan gitu loh. Tolong kamu jawab pertanyaan saya, apakah boleh menyebut nama Tuhan itu dengan sebutan Yesus? Silakan. Juma. Kamu paham nggak apa yang kamu baca tadi? Tetapi aku belum menyatakan diri, itu kata Alkitab. Bukan belum menyatakan nama Juma. Aduh Juma, kamu ini cuman bulet tapi kamu nggak punya ilmu gitu loh. Kamu bilang nyuruh saya berwawasan, tapi di sini wawasanmu nggak ada Juma. Saya bertanya itu apa, kamu jawab apa Juma? Coba Juma. Ya kalau memang itu cuman gelar Juma. Apa nama translate-nya dalam bahasa Indonesia, sederhana Juma, ya kan? Terus kedua, kamu nggak paham pandangan orang Yahudi yang mempunyai kitab yang paham isi kitab mereka. Kamu ini cuman asumsi dan memberi kesimpulan sendiri yang tidak sesuai dengan fakta. Gitu loh Juma, paham kamu Juma? Kan saya sudah uraikan di atas Juma, mengapa orang Yahudi menghindari nama itu. Kok kamu ngotot sendiri? Aduh parah, ini namanya baru cacat jiwa, cacat logika Juma. Sebagai umat terjemahan kan saya sudah pahamkan kepadamu. Bahkan saya membacakan dalilnya dalam bahasa original teksnya. Wa era el Abraham, el Ishak, wa el Yakub. Aku menyatakan diri kepada orang ini. Tetapi Baal Sadai tentang nama pribadi, Usemi Yet-Ho-Vav-He, aku tidak menyatakan tentang nama pribadiku kepada mereka. Kamu katakan itu bukan merupakan tentang nama, tapi menyatakan gelarnya. Tidak, dalilnya itu jelas. Aku menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Sang Pencipta. Coba, sebagai Yod-He-Vav-He. Tetapi tentang namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri.
Tetapi tentang namaku Yod-Heh-Vav-He, aku tidak menyatakan diri. Kalau Yod-Heh-Vav-He itu adalah nama pribadi, kenapa kemudian original teksnya mengatakan, tetapi tentang namaku Yod-Heh-Vav-He, aku belum menyatakan diri. Loh, kan lucu gitu loh. Sama ketika saya mengatakan, saya menyatakan diriku kepada Absioka, tetapi tentang namaku Zulkifli Mabas, aku tidak katakan kepada mereka. Atau ketika dia mengatakan, aku tidak menyatakan diri kepada Absioka, tetapi di lain sisi aku mengatakan kepada Absioka bahwa jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Dan di situ saya katakan, akulah Zulkifli, tidak ada yang lain. Aku belum menyatakan diri kepadamu, menyatakan nama pribadiku kepadamu, wahai Abraham. Aku inilah Zulkifli. Loh, sudah dia nyatakan dirinya sebagai Yod-Heh-Vav-He. Berarti Yod-Heh-Vav-He itu bukan nama pribadi. Karena itu sudah dia sebutkan kepada Abraham. Karena itulah kemudian kamu butuh belajar banyak. Ya, wa era el Abraham, el Ishak, wa el Yakub, ba el Saddai usami Yod-Heh-Vav-He lo naudati lahim. Aku tidak menyatakan nama pribadiku kepada mereka. Tetapi di situ sudah saya katakan Yod-Heh-Vav-He. Artinya mabok kalau saya katakan itu bukan nama pribadi. Yod-Heh-Vav-He adalah nama pribadi, tapi saya katakan aku belum mengatakan nama pribadiku. Kan lucu ya. Aku tidak menyatakan nama pribadiku kepada Abraham, tetapi sudah aku sebutkan namaku kepada dia. Itu lucu namanya. Karena itulah kemudian berhentilah jadi umat terjemahan, agar kamu paham bahwa yang dimaksud dengan Yod-Heh-Vav-He itu adalah gelar dia sebagai sang pencipta alam semesta. Aduh Juma, saran saya itu cobalah kamu tuh punya malu sedikit. Mau ngajari saya original text. Tapi kamu tidak paham original text yang dipahami oleh orang-orang yang memang punya kitab itu. Paham nggak kamu Juma? Soal kata YHWH, kamu nggak paham apa pandangan orang-orang Ibrani, orang Yahudi tentang kalimat itu. Kamu nggak paham. Kamu nggak usah ngajari saya kalau kamu ternyata itu nggak tahu apa-apa gitu loh Juma. Kamu belajar banyak, kamu di sini sakit jiwa, saya lihat komentarmu. Ya Juma ya, nggak usah kamu ajari saya. Kamu yang harus banyak belajar Juma. Iya, kenapa Juma? Saya paham Juma. Karena apa itu kamu ngotot? Karena apa yang kamu imani itu tidak bersesuaian dengan fakta mengenai kitab-kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Juma ya, paham itu ya. Karena itu Allahmu mengklaim bahwa dia yang menurunkan kitab-kitab. Ternyata kitab-kitab itu gak mengenal si Allahmu gitu loh Juma. Kalau saya yang bisa membaca ya huruf Ibrani lengkap dengan nikutnya, kamu anggap saya tidak paham. Bagaimana Anda yang mengenal huruf Ibrani satu persatu saja kamu nggak bisa? Coba. Ini lucu gitu loh. Saya yang bisa membaca kitabnya Bani Israel dalam bentuk original teksnya dan mampu menerjemahkan saja kamu katakan saya keliru. Bagaimana Anda yang hanya umat terjemahan yang tidak paham huruf per huruf dari Ibrani? Ini lucu gitu loh. Makanya saya katakan kepada Anda, sudahlah ya, kamu nggak ada ilmu, kamu belajar dulu. Kalau dikatakan di dalam Keluaran 20 ayat 7 ya. Jangan menyebut nama Yod-Heh-Vav-He dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan maksudnya. Terus Kristen menyebut nama Tuhan dengan sebutan Yesus. Itu gimana ceritanya? Coba kamu terangkan kepada saya. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Lo tisa et sem Yod-Heh-Vav-He oleh heka saulaki. Ya, jangan kau sebut dengan sembarangan. Nah, bolehkah kemudian nama sang pencipta alam semesta itu disebut dengan sebutan Yesus? Coba, kamu jawab ini dan sertakan dalil yang membolehkannya. Silakan. Tetapi namaku YHWH, aku belum menyatakan diri. Menyatakan diri lu Zulkifli Mabas, sudah saya bantah di atas argumenmu itu keliru Zulkifli ya. Seharusnya kamu punya malu gitu loh, agar nggak ngotot. Kamu ngotot tapi nggak berilmu gitu loh Zulkifli Mabas ya. Ngotot tapi nggak punya ilmu, argumen kamu bantah sendiri. Aduh, kasihan saya sama kamu ini. Di situ dikatakan, aku menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi tentang namaku Tuhan, Yod-Heh-Vav-He, aku belum menyatakannya kepada mereka.
Kamu yang salah paham terhadap pernyataan itu. Aku telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Tetapi tentang namaku Tuhan, Yod-Heh-Vav-Heh, aku belum menyatakannya kepada mereka. Tapi di situ sudah disebut Yod-Heh-Vav-Heh. Iya kan? Berarti Yod-Heh-Vav-Heh itu bukan nama pribadi, tetapi itu adalah gelar Sang Pencipta. Nah, saya sudah jelaskan dari A sampai Z kepada Anda, tapi memang di dalam kepala Anda itu tidak ada wadah yang mampu untuk menampung paparan-paparan saya, karena bocor halus otak Anda itu. Nah, sekarang saya ingin Anda pahami, ketika Allah dalam Keluaran 20 ayat 7 mengatakan, Lo tissa et sem Yod-Heh-Vav-Heh Eloheka lasauki, jangan kau menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Bolehkah menyebut nama Tuhan itu dengan sebutan Yesus? Kalau kau katakan boleh, apa dalil yang membolehkan? Silakan, jawab. Zulkifli. Tentang namaku Yod-Heh-Vav-Heh. Jelas toh? Tentang namaku YHWH, aku belum menyatakan diri. Loh, tentang namaku. Loh, dia bilang tentang namaku itu YHWH. Aku belum menyatakan diri, nggak nyambung. Yang belum dinyatakan itu dirinya. Juma. Ngaco kamu Juma. Punya malu kamu itu. Saya nggak ingin tanggapi argumen bodohmu itu dengan merasa diri paling pintar. Padahal di sini kamu bodoh. Paham nggak? Tentang namamu itu Zulkifli M. Abbas, tapi kamu belum menyatakan diri. Paham kamu? Ini predikat dengan nama, kamu nggak paham. Orang panggil bapak, kamu bilang nama. Lucu kamu ini Zulkifli. Di sini kamu nyungsep. Itu aja saya malas nanggapi. Saya itu cuman fokus pada apa yang saya persoalkan Zulkifli ya. Tapi kamu nggak bisa bantah itu. Dalilnya jelas, kawan. Di dalam Keluaran itu, ya, Keluaran 16 ayat 3, di situ dikatakan, tetapi dengan namaku Yod-Heh-Vav-Heh, aku belum nyatakan kepada mereka. Jadi Allah yang belum dinyatakan, tapi masih dalam bentuk Yod-Heh-Vav-Heh, dalam bentuk gelar, itu belum dinyatakan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu. Tetapi dengan namaku Yod-Heh-Vav-Heh sebagai Tuhan, aku belum impokan kepada mereka. Aku belum katakan kepada mereka. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Jadi sebagai umat terjemahan, harusnya Anda paham bahwa apa yang saya sampaikan ini itu jelas tidak bisa kamu pungkiri. Ketika Allah mengatakan wa'era el Abraham, el Ishak, el Yakub, ba'el sedai usame Yod-Heh-Vav-Heh lo nodati lahem. Aku tidak mengatakan atau tidak memberitahukan kepada mereka tentang nama pribadiku, yaitu tentang Tuhan, tentang nama Dia. Di situ dikatakan Yod-Heh-Vav-Heh. Tentang namaku tidak aku katakan, tidak aku jelaskan kepada mereka. Sebagai Tuhan, ya, Yod-Heh-Vav-Heh, aku tidak menyatakan nama pribadiku kepada mereka. Itu yang perlu kamu paham. Siapa namanya? Zulkifli. Aduh, nyungsep kamu di sini akibat nggak punya ilmu, merasa tawang kamu terbata-bata belajar bahasa Ibrani. Kamu itu ya saya aja bisa kalau seperti kamu itu. Kan kamu cuma googling. Ya kamu terbata-bata. Faktanya kamu nggak tahu apa yang dipahami oleh orang Ibrani. Tentang namaku YHWH. Oh, dia bilang namanya itu YHWH. Kok kamu bilang bukan namanya? Ngaco kamu ini Zulkifli. Aduh, kamu itu argumen kamu sudah kamu bantah sendiri. Belajar sada dulu, saran saya Zulkifli ya. Zulkifli M. Abbas Ustadz yang ngaku pintar ternyata nggak punya ilmu. Ya, nyungsep sudah kamu di sini, orang-orang itu saksinya Zulkifli ya. Tentang namaku, yaitu Tuhan, Sang Pencipta. Jadi tentang namaku sebagai Tuhan, aku belum menyatakan kepada mereka. Itu yang perlu kamu pahami. Ya, kalau kamu mengatakan saya googling, silakan kamu googling dan bacakan kepada saya, bantah saya dengan googling yang kamu maksud. Sederhana bukan? Ya ampun, manusia satu ini, ya. Jadi saya katakan dari tadi, Anda memang bahlul. Bahlul itu artinya jahiliyah. Jahiliyah artinya bodoh. Ya, menutup diri, tidak mau belajar.
Jadi Allah menyatakan diri, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Tetapi tentang nama pribadinya sebagai Tuhan, dia belum ajarkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, termasuk pada Musa. Kamu belum tangkap itu. Adapun ketakutan Yudaisme menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, itu merujuk kepada perintah yang saya bacakan kepada Anda. Keluaran 20 ayat 7. Tetapi ternyata Anda sebagai Kristen penumpang gelap menyebut nama Tuhan ini dengan sembarangan. Menyebut dengan sebutan Yesus lah. Menyebut dengan sebutan Roh Kudus lah. Ini nenekmu yang generasi keberapa yang ngajarkan kamu seperti itu? Ya. Jadi karena saya anggap Anda ini tidak ada ilmu, ya. Jadi saya hanya minta Anda perbanyak belajar. Hanya bisa ngeyel, hanya bisa membual, hanya bisa tertawa, tetapi Anda tidak memberikan sedikit pun asupan ilmu kepada orang-orang yang ada di grup ini. Jadi kamu belajar lagi. Zulkifli M. Abbas. Aduh, saya ketawa lagi. Kamu ngulang-ngulang logika argumentasi yang keliru. Justru kamu gagal paham di situ. Tetapi tentang namaku YHWH. Dia bilang sendiri namanya itu YHWH. Jumaya Zulkifli Ustadz, ya. Saya kasih analogi begini. Tetapi tentang namaku Zulkifli M. Abbas, aku belum menyatakan diri. Aduh, Juma. Belajar sana ah. Capek ngeladeni kamu yang gak punya ilmu ternyata. Nah justru itulah, andai saja kamu itu paham, ketika Allah datang kepada Abraham di dalam Kejadian 17 ayat 7, di situ dia sudah mengatakan dirinya dengan sebutan Yod-Heh-Vav-He. Maka dari itulah kemudian saya katakan kepada Anda banyak PR untuk belajar. Allah menyatakan dirinya kepada Abraham, tetapi di situ dia sudah sebutkan Yod-Heh-Vav-He. Kalau Yod-Heh-Vav-He itu adalah merujuk kepada esensi sesuai yang apa saya katakan, kenapa dia kemudian mengatakan kepada Abraham dengan berbicara langsung dengan menyebut Yod-Heh-Vav-He? Ya. Itu hanya kuncinya hanya jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itu yang perlu kamu pahami. Makanya sahabat-sahabat Yudaisme menyebutnya dengan sebutan Hasem. Mereka tidak menyebutnya langsung. Gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Anda. Ketika Anda mengatakan nama Allah itu nama Sang Pencipta itu bukan Allah. Lalu Anda ingin mengatakan nama Sang Pencipta itu adalah Yesus gitu. Coba Anda jawab ini. Juma Zulkifli M. Abbas yang sakit jiwa. Berputar-putar pada mempertahankan argumen yang sudah kamu bantah sendiri. Ayat itu bunyinya gimana Juma? Kamu yang baca di atas Juma. Kamu ingat Juma itu ya? Tetapi tentang namaku YHWH. Ah, gitu agar semua tahu ya, semua pendengar tahu. Aku belum menyatakan diri. Namanya siapa Juma di situ dikatakan YHWH itu namanya. Ya Juma, saya kasih analogi sederhana begini. Tetapi tentang namaku Zulkifli M. Abbas, aku belum menyatakan diri. Nama kamu itu Zulkifli M. Abbas, tapi kamu belum menyatakan diri. Itu artinya Juma. Ya, itu bunyi ayat itu. Tetapi tentang namaku YHWH, aku belum menyatakan diri. Loh, dibilang itu namanya itu YHWH. Kok kamu bilang itu bukan nama Tuhan? Kan lucu kamu Zulkifli M. Abbas. Gak usah muter-muter Zulkifli M. Abbas. Kamu gak paham itu. Ya, saya sudah bilang, kenapa orang Yahudi menghindari nama itu? Saya kan sudah bilang, Juma. Karena mereka menganggap nama itu sakral. Paham Juma? Nama itu nama YHWH. Mereka ganti dengan Adonai atau Hasem. Kamu nggak paham itu. Kamu yang harus banyak belajar Juma, saran saya. Nah, kalau kamu merasa pintar tapi buktinya kamu bodoh di sini, itu tandanya kamu sakit jiwa. Jiwamu sakit, periksa itu, ya. Periksa kejiwaanmu Juma ya. Jadi ilmu kamu itu tidak akan pernah mungkin sampai kepada penjabaran saya. Nama yang saya maksud di situ adalah penyebutan dirinya sebagai gelar Sang Pencipta alam semesta. Dan itu kamu tidak bisa pahami. Nah sekarang saya ingin tanya samamu, tolong dijawab. Jika nama Sang Pencipta alam semesta itu bukan Allah, lalu apakah Anda ingin mengakui namanya adalah Yesus? Coba Anda jawab. Aduh Juma.
Kamu itu ya membangun argumentasi keliru karena bodoh, karena nggak belajar apa yang dipahami oleh orang-orang Yahudi. Paham Juma ya? Kamu bilang nama itu adalah penyebutan. Iya, nama itu penyebutan sama seperti si Allahmu. Itu penyebutan orang ya untuk menamai Tuhanmu, si Allah. Paham kamu? Jadi kamu sendiri yang bilang jika nama YHWH itu adalah nama Tuhan. Kok kamu bilang itu bukan nama, itu gelar? Kan lucu kamu. Sementara orang Yahudi sendiri memahami itu nama. Karena itu mereka menghindari nama itu dengan menyebutnya Adonai atau Hasem. Cuma nggak usah kamu putar-putar. Itu mempermalukan dirimu sendiri karena kamu nggak mau belajar. Ya Juma, belajar banyak Juma, saran saya itu. Ya sudah, kamu gak usah ribut tentang itu. Karena umat Islam dan juga Yudaism tidak ada saling bantah-bantahan tentang nama Sang Pencipta alam semesta. Kalau umat Islam itu mengaku bahwa nama Sang Pencipta itu adalah Allah, ya Bani Israel mengakui ya, seperti itulah adanya dalam bahasa Al-Quran. Nah sekarang yang jadi permasalahan, apakah Sang Pencipta alam semesta itu bernama Yesus? Coba jawab. Ini dari tadi kau hindari pertanyaan saya. Silakan. Juma, makanya Juma, jangan membangun argumen dari apa yang tidak kamu ketahui. Ini bukti kamu bodoh Juma ya. Zulkifli M. Abbas, ini bukti kamu nggak tahu apa-apa. Lalu sekarang nyerah deh kamu ya. Ya orang Yahudi kami tidak mempermasalahkan. Ya jika nama Allah itu ada dalam Al-Quran. Iya benar, tapi Yahudi mana? Yahudi akan mempermasalahkan jika kamu ngotot menyamakan jika Allahmu itu YHWH. Karena bagi mereka namanya YHWH nggak mungkin berubah jadi Allah. Paham nggak kamu Zulkifli M. Abbas? Heran saya sama kamu ini. Kamu muter-muter tapi kamu itu nggak punya ilmu. Makanya kamu belajar yang banyak. Jangan belajar malah memanipulasi fakta gitu loh Juma. Ya Zulkifli ya. Saran saya begitu. Kamu itu membangun argumen dari nggak tahu. Terus tuh salah terus argumen kamu. Kamu bilang kalau Bapa itu nama Tuhan. Kamu nggak tahu mana predikat, mana nama. Kamu bilang lagi YHWH itu gelar. Itu menurut kamu sendiri. Ternyata kamu salah. Di dalam kitab Ibrani itu bukan gelar itu. Iya. Kamu bilang lagi Tuhan belum menyatakan nama. Padahal Tuhan sudah menyebut namanya itu YHWH. Tetapi yang dimaksud di situ adalah dia belum menyatakan dirinya. Nah Tuhan yang belum menyatakan dirinya itu dinyatakan dalam Yesus Kristus. Gitu loh Juma ya. Ini nubuatan Juma. Ya kamu nggak sadar itu. Kamu nggak paham. Saran saya belajar Juma ya. Belajar banyak. Gitu. Enak kalau jadi orang yang merasa rendah diri, bukan merasa pintar, tapi kenyataannya bodoh. Ya, kalimat-kalimatmu ini kembali kepada diri kamu. Dikatakan di dalam kitabnya Bani Israel, Lo tisa et sem et yot he vaf he, elo heka lasau ki, lo yenak he yot he vaf he, et aser yisa et semo lasau. Nah, bolehkah kemudian nama Sang Pencipta ini disebut dengan sebutan Yesus? Jawab. Aduh Juma, saya itu lucu Juma sama kamu. Akhirnya sekarang kamu muter nyerah ya, nyerah. Nyungsep sudah kamu ya. Akhirnya kamu percaya YHWH itu emang nama. Tadi kenapa ngotot Juma? Makanya bukti kalau kamu ngotot itu, buktinya kamu tuh cuma ngotot tanpa ilmu gitu loh Juma ya. Aduh Juma, sekarang kamu nyerah ya Juma. Mau muter-muter ke Yesus lagi. Kamu gak paham lagi itu Juma ya. Gak paham lagi kamu itu. Tapi di sini Juma, kamu membuktikan bahwa kamu itu tong kosong nyaring bunyinya. Banyakan berkicau tapi tidak ada ilmunya. Gitu loh Juma ya. Nama Tuhan dalam kitab Ibrani itu jelas YHWH. Kamu ngotot dari tadi bahwa itu bukan nama Tuhan. Lucu kamu ini. Gak paham kamu itu kitab Ibrani. Tapi kamu sok-sokan paham gitu loh. Di sini udah terbukti Juma. Kamu udah gak punya ilmu gitu loh. Ya itu penilaian kamu ya kan. Ya saya kan sudah menjabarkan semuanya dari A sampai Z. Kamu nggak mau mengimaninya, masa saya harus paksa?
Kamu nggak mau percaya, masa saya harus paksa? Sementara saya tahu umat penyembah manusia itu adalah layak seperti botol kosong ditutup rapat dibuang ke samudra luas. Tidak akan pernah ada setetes pun masuk ke dalam otaknya. Masa saya harus mutar-mutar terus ngajarin kamu dari tadi udah berjam-jam. Kamu nggak paham-paham, masa saya harus paksakan ke kamu? Nah, karena itulah kemudian, karena saya menganggap kamu itu nol, tidak akan pernah bisa memahami apa yang saya jabarkan, makanya saya tanya. Ketika Allah mengatakan jangan menyebut nama Tuhanmu dengan nama sembarangan, apakah boleh menyebut nama Tuhan dengan sebutan Yesus? Jawab. Ini yang harus kamu jawab. Buktikan kalau kamu itu sesuai dengan apa yang kamu katakan. Silakan. Juma ya Zulkifli M. Abbas. Selalu saja kamu merasa pintar. Makanya itu saya terangkan ke kamu. Apa yang kamu terangkan itu kamu nggak tahu apa-apa kok, buktinya argumen yang kamu anggap terangkan itu salah Juma ya. Salah Juma menurut kitab Ibrani itu sendiri. Kamu bicara kitab Ibrani tapi kamu nggak paham Ibrani. Dalam kepercayaan orang Ibrani, dalam kitab Ibrani Juma ya, YHWH itu nama. Nah, kamu kan salah Juma. Berarti di sini kamu yang harus belajar Juma, belajar banyak Juma ya. Nggak usahlah kamu sok-sokan di sini, faktanya membuktikan kamu nggak tahu apa-apa, itu aja Juma. Dalam dari nama Tuhan aja kamu udah nyungsep Juma. Argumen kamu sendiri kamu bantah sendiri gitu loh Juma ya. Belajar yang banyak itu saran saya Juma ya. Materi saya sudah sajikan. Kalau kemudian kamu tidak bisa naik kelas, ya saya tidak bisa paksa. Karena kemampuanmu cuma sampai segitu. Nah sekarang saya tanya, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Itu perintah Allah kepada Bani Israel. Lalu bolehkah menyebut nama Tuhan itu dengan sebutan Yesus? Jawab. Ayo Asbioka, kok lama kali? Bolehkah menyebut nama Sang Pencipta sesuai dengan perintah di dalam Keluaran 20 ayat 7 itu dengan sebutan Yesus? Jawab. Juma, materi apa Juma? Materi yang kamu buat itu justru membuktikan kamu bodoh gitu loh Juma. Karena kamu itu membuat asumsi, membuat spekulasi dari apa yang tidak kamu ketahui gitu loh Juma. Ini sebabnya kamu harus belajar banyak Juma, ya, mengenai nama Tuhan. Kamu sendiri dari pertanyaanmu sendiri udah membuktikan kamu bodoh loh Juma. Nah, ada perintah jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, ya toh? Ya, jangan menyebut nama Tuhan Allah dan sembarangan. Nama Tuhan Allah itu di dalam Alkitab itu adalah YHWH gitu loh. Kamu gak usah nyerempet-nyerempet ke Yesus tuh. Itu urusan lain lah nanti kalau kamu debat sama saya soal itu. Kita atur waktunya kapan. Debat soal Yesus itu apa Tuhan atau Allahmu yang Tuhan. Tapi di sini kamu membuktikan kamu itu gak punya ilmu gitu loh. Ngaku-ngaku Tuhanmu itu sama seperti Tuhan apa namanya Yahudi, padahal salah gitu loh Juma ya. Jadi kamu itu umat yang kebiasaan sok tahu padahal nggak tahu gitu loh. Saya paham Juma ya, saya paham. Karena apa? Karena yang menjadi dasarmu itu, dasar berpikirmu adalah isi Quranmu yang ngaku-ngaku menurunkan kitab-kitab, bahwa Allah itu ngaku-ngaku menurunkan kitab-kitab. Padahal nggak benar. Terus kamu bilang lagi membangun argumen lagi sini. Perintah Allah dalam Alkitab pada orang Yahudi. Nggak ada itu. Allahmu tidak dikenal di dalam kitab Yahudi. Nggak dikenal namanya itu. Kamu sendiri yang ngaku-ngaku itu. Ini sudah bukti ngaku-ngakumu. Makanya belajar Juma. Ya belajar saran saya itu loh Juma ya. Saya tugasnya sudah selesai memberikan materi. Kamu nangkap ataupun tidak nangkap ya saya tidak paksa. Nah sekarang kamu jangan menghindar dong. Ya, kamu hanya bisa tajam ke bawah tapi kamu tajam ke atasnya tumpul. Sekarang saya tanya samamu. Ketika di dalam Keluaran 20 ayat 7 dikatakan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Sang Pencipta dengan sembarangan. Jangan menyebut Yod-Heh-Vah-Veh dengan sembarangan. Sekarang saya tanya samamu, apakah boleh menyebut Yod-Heh-Vah-Veh dengan sebutan Yesus? Jawab. Menghindar nih.
Jadi cuma ya, ini agar otakmu paham, agar kamu itu keluar dari kebodohanmu. Bolehkah melanggar perintah bahwa menyebut nama Tuhan Allah itu dengan sembarangan, apalagi menyebut nama YHWH itu menjadi Allah, itu nggak benar. Ini seharusnya kamu sadari itu cuma ya. Nah, jadi apa argumentasi yang kamu bangun di sini adalah argumentasi bodoh, argumentasi yang keliru, yang tidak sesuai fakta. Ya cuma ini akibat kamu tidak belajar. Ya cuma ya. Kamu di sini salah sudah argumentasimu, cuma nyungsep kamu cuma ya. Ternyata YHWH itu nama Tuhan cuma. Jadi kamu salah, berarti keliru jika kamu menganggap Allah SWT itu juga nama Tuhan di dalam Alkitab, dalam kitab Ibrani. Salah cuma ya. Punya malu nggak sih lu cuma? Udah, kamu nggak usah ngoceh-ngoceh. Pemahamanmu nggak sampai kepada materi saya. Sekarang kamu jawab, apakah boleh menyebut Yod-Heh-Vav-He itu dengan sebutan Yesus? Jawab. Saya tidak menghindar cuma. Yang menghindarkan kamu cuma. Ya Zulkifli ya. Kamu yang menghindar. Bahwa ternyata kamu sudah agak sedikit lah punya malu. Tapi kamu tuh gak menyadari itu gitu loh ya. Kamu gak menyadari bahwa kamu itu telah menunjukkan dirimu itu tidak tahu apa-apa. Ternyata nama nama Tuhan dalam kitab Ibrani itu YHWH. Berarti klaim yang kamu bangun tadi mengenai Allahmu itu Tuhan dalam kitab-kitab Ibrani itu salah cuma ya. Nah, berarti seharusnya kamu malu, punya malu ya cuma ya. Ini bukti bahwa kamu harus belajar banyak cuma ya. Jangan klaim-klaim, jangan ngaku-ngaku mulut besar kamu bisa bahasa Ibrani, tapi kamu tidak memahami kitab Ibrani dengan benar cuma ya. Saya nggak menghindar cuma, kamu yang menghindar di sini cuma ya, dan kamu sudah nyungsep. Enggak, sampai sekarang saya mengatakan Yod-Heh-Vav-He itu adalah gelar sang pencipta alam semesta. Enggak ada saya pernah surut dari pernyataan saya. Iya kan? Cuman percuma saya mutar-mutar mengajarkan tembok yang tidak akan pernah paham apa yang saya sampaikan. Dalil saya sudah bacakan kepada Anda secara tekstual, proof nyata, jelas, berdasar terhadap kitabnya Bani Israel. Anda nggak sampai ke sana. Masa saya harus ngulang? Nah sekarang PR Anda adalah apakah Yod-Heh-Vav-He itu bisa disebut dengan sebutan Yesus? Jawab. Cuma, seharusnya kamu itu sadar. Loh, kamu nggak paham materi saya. Kamu yang nggak paham cuma. Kamu nggak paham apa yang kamu argumentasikan. Buktinya argumentasimu salah cuma. Coba cuma. Punya malu nggak kamu cuma? Kamu itu punya malu. Kamu itu malu didengar orang di sini gitu loh. Kalau orang-orang yang netral, yang paham cuma, kamu akan ditertawakan orang cuma di sini. Jika kamu bertanya boleh nggak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan atau menggantinya dengan Yesus, berarti apalagi menggantinya dengan Allahmu, nggak boleh itu. Sadar kamu cuma? Karena ya nama Tuhan itu YHWH, bukan Allah di dalam kitab Ibrani itu. Sadar kamu cuma? Berarti kamu sama saja menunjukkan bahwa klaim Quran itu keliru jika dia mengaku menurunkan kitab-kitab kepada para nabi Israel. Paham cuma? Yang menilai salah itu kan Anda. Ya. Yang menilai salah kan Anda. Nah, sekarang saya tanya sama Anda. Ini level Anda ya, supaya Anda menyatakan sesuatu yang Anda kuasai aja, karena materi saya terlalu tinggi buat Anda. Apakah Yod-Heh-Vav-He itu bisa dipanggil dengan sebutan Yesus? Jawab. Nah, itu pernyataan kamu itu tidak bersesuaian dengan fakta cuma. Bisakah orang yang berilmu tapi tidak bicara fakta cuma? Faktanya dalam kitab Ibrani bahwa YHWH itu nama Tuhan. Faktanya juga yang dipahami oleh orang-orang Yudaism. Orang-orang yang memegang kitab itu, dia memahami, menyadari bahwa YHWH itu nama Tuhan cuma. Berarti pahammu itu keliru cuma. Nah, apa bisa cuma? Orang pintar memakai asumsi. Nah, jatuh. Pengertiannya sendiri tidak berdasarkan apa yang dia baca. Kok bisa cuma? Berarti kamu gagal paham cuma. Kamu nggak paham cuma. Kamu nggak bisa apa-apa. Kamu nggak tahu cuma. Saran saya banyak belajar cuma. Ya, kamu sendiri yang bilang bahwa YHWH itu nama Tuhan.
Ya Juma ya. Bolehkah Sang Pencipta alam semesta itu di dalam Keluaran 20 ayat 7 disebut dengan panggilan Yesus? Jawab. Cuma levelmu itu cuman level orang nggak sekolahan lo Juma ya. Buktinya kamu keliru Juma. Gimana kamu ini ngotot tapi kamu tidak bisa membantah gitu loh. Nama YHWH itu Tuhan, nama Tuhan. Berarti kamu salah. Kamu nggak belajar berarti Juma. Iya? Ngapain kamu ngotot gitu loh kalau kamu nggak punya ilmu. Di sini kamu sudah nyungsep Juma. Bukan penilaian saya kamu salah. Bahkan argumentasi kamu sendiri yang menunjukkan kamu salah Juma. Ya Juma. Kamu bilang YHWH itu nama Tuhan. Kamu sendiri yang bilang itu Juma. Coba kamu scroll ke atas. Kamu dengerin lagi PN kamu itu semua baik-baik. Kamu sendiri yang bilang nama Tuhan itu YHWH dalam kitab Ibrani. Dan juga Juma ya orang-orang Ibrani, orang-orang Yudaism memahami bahwa nama Tuhan mereka itu YHWH. Karena itulah mereka menghindarinya. Menggantinya dengan Adonai atau Hasem. Masa saya harus ajari kamu berulang-ulang Juma? Bolehkah Yod-Heh-Vav-He itu dipanggil dengan sebutan Yesus? Jawab. Juma, muter-muter kamu Juma. Di sini kamu nyungsep, nggak usah bicara ke Yesus dulu Juma, karena fokus saya itu soal nama YHWH. Ya Juma ya. Ternyata kamu sudah salah. Itu loh Juma. Nah, masa saya harus ajari kamu terus Juma tentang bagaimana itu pendapat orang Yahudi yang mempunyai kitab itu sendiri. Mereka menghindari nama YHWH itu karena mereka mengakui, percaya bahwa ada perintah jangan menyebut nama Tuhan Allah dan sembarangan. Makanya nama itu mereka hindari, menggantinya dengan Hasem atau Adonai. Kok kamu ganti jadi Allah? Kan gak nyambung Juma. Masa saya harus ajari kamu berulang-ulang, kamu ngotot terus dengan argumen kamu? Masa saya harus ajari kamu terus Juma? Jadilah anak pintar Juma, bisa nangkap pelajaran yang saya kasih. Bolehkah nama Sang Pencipta alam semesta itu disebut dengan Yesus? Boleh apa kagak? Kalau yang itu tadi bantahanmu terhadap pernyataan saya, oke, itu bantahanmu. Sudah, kamu gak usah ulang-ulang. Saya udah tahu bahwa kamu gak akan paham. Nah sekarang, bolehkah Sang Pencipta alam semesta itu dipanggil dengan sembarangan, dipanggil dengan sebutan Yesus? Jawab. Bolehkah YHWH itu dipanggil dengan panggilan Yesus? Itu soal lain, cuma nanti kita bicarakan. Kamu sendiri yang bilang nggak boleh toh YHWH itu diganti namanya. Karena itu nama Juma nggak bisa diganti. Kamu paham itu? Itu kan perintah Al-Quran, perintah Alkitab Juma ya. Nah, apalagi mengubahnya jadi Allah Juma. Keliru ternyata kamu selama ini argumenmu salah akibat kamu nggak belajar Juma. Kan sudah saya terangkan di atas Juma ya. Masa saya harus ajari kamu terus menerus? Kamu lamban sepertinya untuk menangkap pelajaran. Kapan kamu lulusnya kalau gini Juma? Apa kamu mau belajar terus-terusan? Nggak paham-paham Juma. Ya Juma ya. Ya, kamu jawab yang tegas dong. Boleh tidak? Ya, nama Tuhan itu dipanggil dengan sembarangan. Semisal dipanggil dengan nama Yesus. Boleh nggak? Ya, kalau di dalam ajaran agama Islam sesuai dengan Al-Quran, itu kan sudah jelas. Ya, El atau Ilah atau Il atau Eloha atau Alaha itu adalah nama-nama dari Sang Pencipta alam semesta. Berarti boleh dipanggil dengan sebutan Allah. Dalam bahasa Arab boleh. Nah sekarang saya tanya samamu, apakah juga boleh Sang Pencipta alam semesta ini dipanggil dengan sebutan Yesus? Jawab. Saya tidak membantah Juma. Kamu sendiri yang membantah argumentasi kamu di sini. Buktinya kamu harus belajar. Dari pertanyaan aja, bolehkah nama YHWH itu diganti loh? Kamu sendiri yang bilang YHWH itu nama Tuhan. Kenapa tadi kamu ngotot? Berarti kamu menelan ludahmu sendiri Juma. Ya Juma, saya nggak akan ikuti permainan kamu. Di sini tujuan saya ingin membuat kamu sadar Juma, agar jangan menjadi bodoh terus. Ya, coba kamu belajar dari saya ya Juma ya.
Masa saya harus ajari tapi kamu nggak ngerti-ngerti Juma ya? Kan saya sudah bilang apa alasannya orang-orang Yahudi itu mengganti nama itu dengan Hasem, dengan istilah Adonai itu. Ya Juma ya, sadar Juma, masa kamu lamban sekali untuk menangkap pelajaran? Udah. Ya, kamu nggak akan pernah sampai ke sana. Sekarang saya jawab, Keluaran 20 ayat 7. Bolehkah menyebut nama Tuhan dengan sebutan Yesus? Jawab. Saya tidak membantah Juma. Kamu sendiri yang membantah argumentasi kamu di sini, buktinya kamu harus belajar. Loh, dari pertanyaan aja, bolehkah nama YHWH itu diganti loh? Kamu sendiri yang bilang YHWH itu nama Tuhan. Kenapa tadi kamu ngotot? Berarti kamu menelan ludahmu sendiri Juma. Ya Juma, saya nggak akan ikuti apa permainan kamu. Di sini tujuan saya ingin membuat kamu sadar Juma, agar jangan menjadi bodoh terus. Ya, coba apa nama kamu belajar dari saya ya Juma ya. Masa saya harus ajari tapi kamu nggak ngerti-ngerti Juma ya. Kan saya sudah bilang apa alasannya orang-orang Yahudi itu mengganti nama itu dengan Hasem, dengan istilah Adonai itu. Ya Juma ya, sadar Juma, masa kamu lamban sekali untuk menangkap pelajaran? Oke, karena saudara Asbioka yang saya katakan bahlul, umat jahiliyah ini yang tidak ada ilmu, ya, mencoba untuk mutar-mutar sembunyi di balik ketek kata Yod He Vav He untuk menyembunyikan Tuhannya yang adalah manusia bernama Yesus, maka saya anggap diskusi ini nggak perlu lagi diperpanjang lagi, karena ternyata Asbioka tidak akan pernah mau membahas Tuhannya Yesus. Kalau kaitannya dengan penyebutan Allah, Allah itu adalah nama dari Sang Pencipta alam semesta itu sendiri. Allah adalah nama dari Yod He Vav He. Karena orang ini tidak paham, ya namanya juga umat bocor halus, jadi pemahamannya tidak akan pernah sampai ke sana. Maka saya coba untuk menurunkan level pemaparan dengan bertanya kepada dia, bolehkah ketika Allah mengatakan jangan menyebut nama Tuhanmu dengan nama sembarangan, maka bolehkah menyebut nama Tuhan itu dengan sebutan Yesus? Ternyata dia menghindar, karena memang pada dasarnya tidak boleh menyebut Sang Pencipta alam itu dengan sebutan Yesus. Apalagi Yesus itu kan nama orang Yunani, ya kan? Yesus Barabas, Yesus anak Bapa. Nah, sementara pemahaman ajaran samawi itu Sang Pencipta alam semesta tidak punya anak dan tidak diperanakan. Saya kira demikian para sahabat-sahabat sekalian yang mau belajar tentang ilmu kebenaran ya. Anda silakan menilai sendiri seperti apa Asbioka ini sebagai umat yang mutar-mutar, umat bahlul, tidak memahami tentang konsep ketuhanan yang benar, sehingga dia ingin memisahkan antara Allah dengan Allah itu sendiri. Allah yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dia ingin pisahkan dengan Allah yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan menjajakan Yesus dengan menjajakan Yod He Vav He yang nantinya mereka sebut dengan sebutan Yahweh. Ya, itu yang perlu dipahami. Untuk itulah kemudian ya saya akhiri sampai di sini, karena Asbioka ini ternyata tidak ada ilmu sama sekali sesuai dengan apa yang saya katakan tadi. Beliau ini adalah bahlul, umat jahil, ya, umat bodoh, tidak ngerti apa-apa. Salam satu Tuhan dari saya. Terima kasih.